Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Baja Ramadan episode kelima. Hari ini kita akan sharing terkait dengan microsite pakai SID dan juga pembayaran mudah dengan Kris. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan. Salam sehat tentunya untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang muslim. Selamat melanjutkan ibadah puasa di hari ke-23. Mudah-mudahan tetap lancar dan diberi kesehatan, kelancaran sampai dengan hari terakhir nanti. Em, Balik lagi di Warung Bejo Ramadan. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan kelima. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan, mudah-mudahan gak ngantuk. Hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang pastinya keren banget, kompatibel banget. Tapi sebelum dimulai saya mengucapkan tentunya terima kasih atas kolaborasi dari berbagai mitra yang akhirnya bisa terselenggara Warung Bejo Ramadan di 2025 ini. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kuliner Bogor, Rumah Kopi Temanggung, Relawan TIK Indonesia, S.ID, Siberkreasi, UKM Indonesia, dan tentunya TikTok Shop Indonesia. Sebelum dimulai, saya pengen tahu dulu gimana sih kondisi atau apa sih yang dirasain sama teman-teman pagi hari ini? Teman-teman boleh drop di kolom chat dong, pengen tahu dong, apa kabar? Lagi gimana nih perasaannya hari ini? Semangat, Kak Christine. Oke, teman-teman yang lain? Ngantuknya hilang karena mau belajar lagi di warung Bejo. Terima kasih Kak Rahmah. Mudah-mudahan beneran gak ngantuk ya. Jangan ditinggal tidur ya. Semangat. Hai Kak Bilal, Mekar Snack Gorontalo. Ini kayaknya dari episode 1 sampai episode 5 ini datang terus. Terima kasih banyak. Wah, Christine Teman-teman. sama Kak Rahmah juga nih, datang terus, Oh Mbak. iya, datang terus ya. Kak Hmm. Dede Setiawan, selamat pagi Kakak. Selamat pagi juga Kak Dede. Kak Dede. Mas Dede Setiawan. Ada lagi teman-teman yang lain, gimana perasaannya hari ini? Kalau Narsum, Beveni, Mas Doni, tulis juga dong. Mas Ibe, Mas Ian, terus absen nih satu-satu. Kang Ahmad Taufik, Mas Iqbal Ramadan, nih Omeko, kakak dari Omeko, Mbak Hana, Mbak Dede, Mbak Elvin, Mas Sugeng Riyadi, colek satu-satu. Gimana perasaannya hari ini? Semangat menghadapi Lebaran, masih seminggu lagi, Mas. Ada lagi? Gimana perasaannya hari ini? Kalau saya yang pastinya THR-nya udah di tangan ini ya. Ketahuan banget ya, Kak Rahma. THR udah di tangan karena kalau THR-nya belum di tangan kayaknya belum siap untuk menghadapi Lebaran. Oke, apa nih satu lagi? Kang Ahmad Taufik, cemungut meski mata sepet, maaf baru join lagi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa sepatnya perlahan-lahan mulai terbuka karena hari ini materinya keren banget. Mudah-mudahan bermanfaat banget untuk teman-teman semua ya. Jambi dingin abis hujan. Hai, Kak Sugeng Riyadi dari Jambi abis hujan. Sorry. Oke, teman-teman, teman berlama-lama lagi. Saya mau ngenalin juga hari ini ada em, dua orang narasumber. Ada Kak Feni Putri. Beliau merupakan marketing team dari S.ID. Mana nih boleh di spill dong teman-teman admin wajahnya Kak Feni dan juga ada Mas Doni BU Ketua Umum Siberkreasi yang juga beliau merupakan salah satu dewan penasehat dari ICT Watch dan juga sebagai master trainer di ICT Watch. Ini yang em, bapaknya literasi digital nih di Indonesia ada Mas Doni. Selamat pagi Mbak Feni, Mas Doni.
Ya, halo, selamat pagi semuanya. Mbak Devira, Mbak Feni, apa kabar? Oke. Baik, semoga selalu sehat juga ya Mbak Feni dan juga Mas Doni. Hari ini kita mau belajar banyak teman-teman juga udah semangat banget nih kayaknya mau dengerin insight dari Mas Doni. Jadi ini pertemuan kelima. Kalau sebelumnya belajar tentang kenapa sih harus berani jualan online, terus juga teman-teman diajarin tentang bagaimana caranya mengoptimalkan Google My Business, bikin konten yang keren tuh kayak apa, terus gimana caranya untuk promosi yang jos di media sosial. Kemudian kemarin juga kita udah belajar jualan di marketplace bareng sama teman-teman dari TikTok Shop. Hari ini kita mau belajar tentang membuat microsite dengan SID dan juga pembayaran mudah dengan Kris. Em, Ngomong-ngomong soal microsite ya, kalau ICT Watch biasanya mengibaratkan sebagai kapal induk gitu. Nah, teman-teman UMKM pun mungkin sama, atau mungkin pegiat literasi digital juga sama gitu ya. Kalau kita mungkin punya banyak sekali informasi terkait dengan usaha yang kita jalankan. Kita punya website, kita punya beragam kanal media sosial, kita punya beragam em, apa? Punya beragam apa microsite gitu yang kita gunakan juga gitu ya. Dan kalau misalnya harus kita share satu-satu kan capek ya. Makanya ada yang namanya kapal induk. Nah, microsite ini mungkin bisa jadi solusi untuk teman-teman supaya ketika promosi itu bisa lebih optimal. Bisa cuma dengan satu link aja misalnya di-share tapi itu udah mencakup semua informasi terkait dengan usahanya teman-teman. Nah, begitupun dengan Kris, nanti teman-teman akan belajar diskusi bareng sama Mas Doni. Kenapa sih harus tentang Kris gitu? Karena kan sekarang kayaknya kalau saya ya nggak tahu teman-teman kayaknya udah generasi cashless ya, males gitu bawa uang cash kemana-mana. Nah ini jadi PR, jadi tantangan juga buat para pelaku UMKM. Gimana caranya supaya masyarakat atau calon konsumennya ini bisa tetap nyaman, bisa bertransaksi walaupun cashless. Salah satunya menggunakan kris itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai dengan Mbak Feni dulu ya. Mas Dori boleh nunggu dulu. Kita nanti akan sharing belakangan. Kita mau mulai dengan teman-teman SID. Ada Mbak Feni Putri atau Mbak Feni, marketing team dari SID. Mbak Fen, sebelum mulai ngomongin tentang microsite-nya, boleh dong di-spill sedikit. Siapa tahu teman-teman belum kenal. Apa sih sebetulnya S.ID ini? Hmm, Oke, ya terima kasih Mbak Devira. Halo teman-teman semuanya, ini senang banget nih pagi-pagi kita udah belajar lagi gitu ya. Bulan puasa lagi, semoga ini jadi berkah nih, udah double banget pahalanya. Tuh, biasanya kalau saya nggak ngadain webinar tuh pagi-pagi, biasanya saya ini ngasih ngasih kesempatan buat teman-teman bikin kopi dulu biar nggak ngantuk gitu. Tapi kan karena ini lagi puasa gitu ya, jadi ngaduk kopinya ntar dulu deh. Jadi kita fokus dulu aja sama belajar. Oke, nah pada kesempatan hari ini ini kan para UMKM ya, kita pengen ngajak banget nih para UMKM untuk memanfaatkan si platform S.id gitu. Nah, platform S.id itu apa sih? Jadi kayak tempat buat seperti sama kayak Mbak Devira jelaskan tadi. Jadi eh, semua produk yang kita punya tuh bisa kita masukin ke dalam si microsite gitu. Nah, mungkin saya juga sekalian izin share screen ya, Mbak ya. Boleh banget Mbak Feni. Silakan teman-teman boleh Oke. diskusi banyak sama Mbak. Kalau nanti sambil jalan mau ada pertanyaan boleh di drop di kolom chat juga ya. Selamat belajar. Oke. Apakah sudah terlihat nih layarnya? Masih hitam, Mbak? Masih hitam. Masih hitam ya. Hmm.
Nah, sudah ya. Terlihat. Oke. Nah, teman-teman, aku mau jelasin. Jadi, si microsite itu apa sih gambarannya gitu ya. Nah, ini kalau kita cari di Google, misalkan ada salah satu UMKM yang sangat memanfaatkan juga nih dari microsite, yaitu Yami Panda. Nah, jadi nih yang teman-teman lihat saat ini ya, yang layar merah ini adalah microsite gitu. Jadi teman-teman pada hari ini kita bakal ngikuti nih kayak si Yami Panda gitu. Kita punya usaha, kita akan buat microsite-nya gitu. Nah, kalau kita spill dikit ya tentang si Yami Panda, jadi dia tuh jualan apa sih? Gitu. Dia tuh jualan bakmi yang dimana di sini kita bisa tahu nih dia ternyata ada cabangnya gitu ya di Semarang, di Jogja segala macam. Terus di sini dijelasin detail customer service-nya. Terus abis itu di sini juga ada menunya, ada maps-nya, segala macam gitu ya. Yang dimana di sini tuh lengkap banget. Kita sebagai customer jadinya tahu informasi tentang si Yummy Panda gitu. Ternyata Yummy Panda bisa beli loh frozen food-nya gitu. Ada loh e-commerce-nya gitu. Ada loh titik lokasi cabangnya seperti itu. Nah, itu kan salah satu informasi yang sangat membantu banget untuk kita sebagai customer untuk mempercayai membeli produk tersebut gitu. Nah, ini juga sangat membantu bagi teman-teman pelaku UMKM yang dimana kita tuh nggak perlu ngetik satu-satu untuk ngejelasin apa yang kita punya gitu ya kepada satu-satu customer kita gitu. Jadi kita tuh cukup kita ngejelasin satu hal, ngejelasinnya di dalam microsite, semua customer cukup melihat microsite, customer udah dapat semua informasi yang kita berikan gitu. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman masih ada cara tradisional kayak ngejelasinnya lewat WhatsApp gitu. Mungkin juga teman-teman sering ngerasa apa? Sering ngalamin yang dimana customer itu kan bukan cuma satu dan bukan cuma nanya satu hal gitu. Misalkan kita udah ngasih nih price listnya, udah kita kasih harga-harga yang kita jual gitu. Tapi nanti ada aja customer lain yang nanya lagi gitu. Atau ada aja customer yang nanya hal-hal lain yang dimana kita udah jelasin gitu. Berkali-kali dan itu buang-buang waktu. Dan kita juga pasti capek kan harus ngejelasin berkali-kali terus gitu dengan orang yang sama, dengan pertanyaan yang sama gitu. Gimana kita bisa efisiensi waktu kita masukin aja semua informasinya ke dalam microsite. Jadi saat ada customer tanya tentang produk kita berikan aja link microsite-nya nih seperti s.id garis miring yang Panda. Kita kasih aja linknya. Nanti si customer udah tahu semua informasinya gitu. Jadi kan lebih efisien. Teman-teman nggak perlu ngetik lagi satu-satu. Kadang kan kita juga nggak setiap detik ya megang handphone ya. Kita ada apa kegiatan lain gitu. Yang dimana kalau misalkan kita nggak balas, customer tuh pasti bakal pergi gitu. Karena customer tuh pengen sesuatu yang simple. Dia pengen kalau dia pengen dapat informasi, dia mau saat itu juga dia dapat gitu. Dia nggak mau nunggu kita balas chat. Dia nggak mau dia tuh nunggu gitu. Jadi untuk mengefisiensi hal tersebut, kita bisa pakai microsite gitu. Itu salah satu benefit dari kita pakai microsite. Nah, pada hari ini aku bakal ngajarin teman-teman cara buat microsite. Jangan khawatir karena buatnya gampang banget. Teman-teman juga kalau apa bisa menggunakan handphone juga lebih gampang gitu ya. Jadi nanti kita bakal bikin kayak si Yummy Panda gitu. Nah, di sini kan teman-teman udah punya warung ya, udah punya usaha ya. Jadi bisa disiapin nih seperti foto-fotonya, foto-foto produknya gitu ya, lokasinya, segala macem, price listnya gitu. Nah, kita akan coba seperti si Yummy Panda. Nah, langkah pertama, jadi teman-teman bisa disiapkan ya handphonenya atau pakai laptop juga bisa banget gitu ya. Kita ke Google ya teman-teman, ke Google atau ke browser. Kita ke Google ya teman-teman. Habis itu kita ke s.id. Nah, gini ya. Kita ke s.id, kita ke Google, ke s.id gitu ya. Nah, ini adalah tampilan dari si halaman depan. Ini mungkin aku giniin aja deh biar kayak
screen-nya keluar ya? Iya, Mbak Iya, Feni. Oh, iya ke close. Bentar. Oke, teman-teman kalau misalnya ada dua perangkat, kayaknya bisa sambil praktek juga ya. Karena gampang Mm-mm. banget, kata Mbak Nah, Feni. terus, iya. Nah, juga pada kegiatan hari ini, teman-teman tuh bakal dapat kode voucher gitu. Jadi SID itu yang basicnya gratis, tapi ada fitur berbayar gitu ya, yang dimana banyak banget benefitnya. Nah, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dapat benefit voucher starter selama 1 bulan nih. Jadi nanti bisa dimanfaatin banget buat teman-teman untuk nge-create si microsite jadi lebih bagus lagi gitu. Nah, ini ya teman-teman ya kita ke s.id. Ini ya ke s.id ke Google atau browser kita klik s.id. Nah, di kanan atas ini ada klik login atau regis. Jadi kita klik aja. Nah, di sini oke. Nah, di sini tahap selanjutnya kita continue with Google aja gitu ya. Bisa email, bisa Google, bisa. Tapi aku saranin kalian login with Google aja karena lebih gampang gitu ya. Terus di sini kita langsung pilih akun kita, tuh ya. Nah, ini adalah langkah terakhir nih teman-teman. Nanti reminder aku aja ya teman-teman kalau misalkan tutorialnya terlalu cepat gitu. Nah, di sini referral code nggak perlu diisi ya. Jadi kita di sini kita centang aja nih bawahnya nih ya. Dua kotak ini kita centang aja gitu. Referral code nggak perlu diisi, jadi kan karena kan ini opsional. Jadi kita centang dua aja. Selanjutnya kita klik continue gitu. Teman-teman udah nyampe sini ya? Saya nggak tahu nih. Udah aman nyampe ke sini? Udah. Kode referral dikosongin ya teman-teman. Kode referral dikosongin aja. Karena kita pakai kode voucher sekarang. Oke. Udah ya teman-teman ya. Udah nyampe sini ya. Oke, aku bisa lanjut ya. Nah, udah nyampe sini. Ini adalah tampilan dari dashboard atau halaman dari s.id gitu. Nah, di sini kalau kita klik titik tiga ya di kiri atas atau kalau di handphone itu ada di bawah sini nih ada gambar apa ada icon-icon gitu ya. Nah, di sini tuh ada analitik, ada links, jadi kita bisa nge-short link gitu ya. Jadi SID itu bukan sebagai microsite tapi juga bisa nge-short link gitu, ada domain dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita lihat teman-teman di sini kan ada iklan gitu ya. Itu kan salah satu pertanda berarti akun teman-teman gratis gitu. Walaupun gratis sebenarnya bisa dipakai gitu ya, sangat-sangat bisa dipakai. Cuman kita pengen lebih expert lagi, yaitu kita kasih kode voucher gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke setting ya teman-teman ya. Kalau di handphone itu ikonnya ada di bawah ya, di bawah handphone. Kita klik settings nih yang icon bulat roda ini ya. Terus kita pilih, ini kita pilih redeem code ya. Kita pilih redeem code. Nah, udah nyampe sini ya. Kita tulis SID Warung Bejo gini. Asik. Artinya kita dapat kode gratis nih hari ini dari Iya benar. Feni. SID Warung Bejo. Warung Bejo. Mungkin Bejo bisa semua. ditaruh di kolom chat kali ya. Oke, oke. SID Warung Bejo dan ini huruf kecil semua ya. Depannya juga huruf kecil gitu. Nanti takutnya nggak bisa nih, kok nggak bisa ya saya kodenya gitu. Jadi pastiin depannya kecil, semuanya kecil, ini warung bejo. Gitu. Ini bisa Nih, di redeem hari ini doang ya, karena oke. kalau udah besok udah nggak bisa nih gitu. Jadi hari ini mumpung kesempatan bisa dipakai. Benefitnya apa nih Kak Feni? Ya, ini benefit dari starter tuh teman-teman bisa sampai buat 30 microsite gitu ya.
Satu. Kalau gratis kan cuma 5 gitu. Nah, ini bisa sampai 30. Terus banyak banget fitur-fitur lain yang bisa dipakai gitu selama 1 bulan. Gitu. Pak, Kak, boleh diulang lagi nggak? Diulangnya dari Ya. mana, Kak? Ini pas udah masuk, udah bisa login, terus yang harus ngisi daftar ini Mm-mm. ada yang ada di program THR Ramadan 2025 itu udah sampai situ. Itu diklik apa aja ya? Kan nama lengkap sudah, nomor ponsel, email, terus eh s- eh, oh iya, Maaf, Ibu bukan dipencet itunya ya. Jadi itu itu adalah iklan gitu ya. Jadinya ya, kita ke SID, kita bukan pencet iklannya, ini jangan dipencet, tapi kita pencet ini nih di kanan atas itu ada login dan regis oh jadi gitu. harus keluar lagi Mm-mm. ya? Keluar dulu aja, di back aja gitu Eh, ya. Jadi menu ke dashboard halam ke Google lagi aja ke SID. udah, Terus di udah. kanan atas ya teman-teman, di kanan atas ini ada tulisan login atau regis. Nah, diklik di situ. Seperti itu. Oke, terus Kak, go to dashboard ya Kak ya? Iya, betul. Nah, kalau udah punya akunnya berarti go to dashboard atau login. Lalu, Seperti itu. lalu ke buat microsite baru. Nah, udah sampai situ, teman-teman, kita klik settings. Nah, di bawah sini nih, biasa di bawah sini nih ada nih. Kalau di handphone di bawah sini ada settings, icon seperti ini nih. Kita klik settings, habis itu di sini kita pilih redeem code gitu. Kak, setting. Sebentar. Saya pakai tablet nih, Kak. Nggak ada ya, Kak? Di bawah ada tulisan settings. Oh, berarti yang di titik 3 sebelah kiri itu bisa ya? Iya, bisa. Setting, lalu, oh ini nih ada nih. Pengaturan profil, email, udah, nama lengkap, udah simpan. Di bagian settings kita pilih redeem code. Hmm, Habis itu kita masukin SID Warung Bejo. Nah, teman-teman nanti bisa ngikutin. udah ada ya. Kode referral eh, ini, kode referral ini, Kak. Teman-teman juga apakah masih stuck di depan? Kalau misalkan masih stuck di depan, nanti saya ulangin lagi untuk tutorialnya. Redeem code itu berarti yang penukaran kode ya, Kak ya? Iya Bu, penukaran kode. Oke. Oh ya, udah terus lalu ini udah pas sudah sampai sini. Oke, Ibu kodenya nanti masukin SID Warung Bejo kecil semua. ES Tanpa ID. spasi ya. SID Warung Bejo. Otomatis muncul monthly gitu ya Kak, free monthly gitu ya. Iya, Sudah Betul. SID. oke. Yo cek. Oke, berarti saya bisa lanjut ya teman-teman ya. Oke, di redeem code kita ketik SID Warung Bejo gitu ya. Habis itu kita klik cek. Nah, di sini akan muncul nih fitur apa vouchernya gitu ya. Habis itu jangan lupa kita klik use code atau gunakan kodenya gitu. Kita konfirmasi yes. Nah, udah deh jadi. Itu langsung dapet kode voucher selama 1 bulan nih teman-teman bisa dimanfaatin gitu ya. Nah, kode voucher 1 bulan ini benefitnya banyak banget. Nanti teman-teman bisa cek aja benefit-benefit lainnya gitu ya. Jadi ini Rp0 buat teman-teman, khusus buat teman-teman warung bejo gitu. Jadi bisa di redeem saat ini juga. Nah, tadi kan udah ya, kita udah redeem kode voucher gitu ya. Tahap selanjutnya apa sih gitu kan akun kita udah keren nih ya karena udah berbayar gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah kita langsung ke inti buat microsite kayak si Yami Panda tadi nih. Itu tadi kan kita udah ngeliat tuh si microsite-nya Yami Panda ya, yang dimana informatif banget gitu. Nah, kita bakal ngikutin. Pertama di sini
Di sini nih di paling bawah ada microsite gitu ya, teman-teman. Atau di samping juga di sini ada microsite, sama aja gitu ya. Kalau di handphone biasanya di bawah, di kolom bawah ada microsite. Nah, jadi buat microsite ini yang tadi saya bilang, kenapa gampang? Karena cuma 3 langkah, teman-teman. Jadi, kita create new ya di sini ya, dibuat baru nih kalau bahasa Indonesia, buat baru, kita klik create new. Nah, di sini cuman ada 3 langkah. Yang pertama, kita pilih tipe microsite-nya. Yang kedua, kita pilih template dan tema. Dan yang ketiga, kita pilih namanya gitu. Jadi cuma 3 langkah buat teman-teman bisa buat microsite-nya gitu. Nah, kita mulai pelan-pelan ya teman-teman dari tahap pertama nih, yaitu microsite type-nya gitu ya. Karena ini teman-teman UMKM gitu, jadi kita bisa pilih online shop gitu ya, atau offline shop juga bisa. Nah, tapi ini kita pilih aja online shop gitu ya. Terus kita klik online shop, kita scroll ya teman-teman, scroll ke bawah. Di sini ada klik continue atau lanjutkan. Kita lanjutkan untuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini ya teman-teman, di sini ada template. Kelihatannya dikit ya teman-teman ya, tapi tenang aja. Ini misalkan kita klik dulu basicnya, terus di tema opsional kita klik. Nah, di sini banyak banget tema-tema yang bisa dipakai nih sama teman-teman gitu. Di sini sekarang karena bulan Ramadan ya, jadi di sini banyak tema Ramadan. Terus banyak banget tema-tema lain lah yang sesuai sama keinginan teman-teman gitu. Tapi untuk template, mungkin karena pengen teman-teman lebih gampang gitu ya, di sini juga ada nih template-template online gitu. Ini, oke, di sini nih kita ada preview, jadi kita bisa lihat, oh kayak gini template-nya gitu. Jadi teman-teman bisa milih nih mau yang mana gitu. Nah, misalkan affiliate, pas diklik, kita klik previewnya kayak gini. Online shop, kita klik previewnya, oke gini gitu. Jadi teman-teman bisa pilih nih mau ngambil yang template yang mana gitu. Nah, oke karena saya pengen yang ini nih, yang affiliate shop gitu ya. Jadi kita bisa klik affiliate shop. Langsung dipilih aja ya teman-teman biar nanti nggak pusing nih, biar nggak ketinggalan tahap-tahapnya. Nanti kalau mau diganti lagi temanya boleh gitu. Jadi sekarang bisa pilih dulu yang agak serak gitu. Nanti diganti-ganti lagi temanya boleh banget gitu. Karena biasa kalau pilih tema tuh lama gitu ya, apalagi kalau yang banyak gambar-gambar tuh kayak pengen semuanya dicoba gitu. Itu jadi kita langsung aja pilih yang kita mau, terus kita klik continue atau lanjutkan. Nah, ini adalah tahap terakhir ya teman-teman ya, yaitu pilih nama dan Microsoft URL. Ini apa sih gitu ya? Jadi ini adalah bahasanya kita akan ngebuat link. Jadi kan Microsoft itu bahasa lainnya adalah mini website ya, yang dimana teman-teman tuh bisa buat website gitu ya, website buat jualan teman-teman dalam bentuk Microsoft ID gitu ya, dengan kita gunain nama URL gitu. Jadi link link atau URL yang bakal dicari oleh orang gitu ya akan masuk ke Microsoft teman-teman. Misalkan tadi kan SID garis miring Yami Panda itu kan link mereka ya. Jadi pas kita nge-share, kita bagiin link websitenya dia gitu ya, nanti akan muncul si microsite-nya. Nah, ini adalah tahap terakhir dalam buat microsite gitu. Nah, ini microsite name kita bisa pakai nama jualan kita, misalkan warung, kita coba ini ya, warung bejo ya. Jadi teman-teman kan pasti apa jualannya punya nama ya gitu ya, punya brand nama teman-teman gitu. Jadi bisa ditulis Microsoft name-nya apa. Nah, selanjutnya Microsoft URL ini adalah URL atau link gitu yang akan kita sendiri nanti sebar gitu. Kita sebar biar orang-orang tuh tahu jualan kita gitu ya. Kita sebar buat ngasih informasi ke customer yang pengen
nanya-nanya tentang produk kita. Nah, karena ini sifatnya URL atau link, ini nggak boleh ada spasi ya teman-teman, nggak boleh ada spasi dan juga nggak boleh ada simbol-simbol gitu. Misalkan ya, warung Bejo Saidi gini. Nah, ini nggak ada spasi, nggak ada apa-apa ya teman-teman. Namanya juga link ya, nggak ada link yang pakai spasi gitu. Jadi eh, tidak ada spasi, tidak ada simbol bintang gitu ya, simbol garis segala macam gitu. Nggak ada hal tersebut dan tidak ada juga, ini saran ya, tidak ada juga huruf kapital gitu. Misalkan kan, kalau misalkan kayak gini nih, warung bejo, W-nya gede. Ini hal negatifnya adalah, sebenarnya kayak gini boleh, tapi hal negatifnya adalah, gak semua orang tuh inget eh, kalau ada huruf kapital gitu. Nggak semua orang tahu gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan orang saat nyari microsite kita, pakai semua eh, yang kecil gitu. Pakai semua kalimat yang kecil gitu. Jangan ada huruf kapital di tengah segala macam gitu ya. Karena orang tuh bakal lupa gitu. Dengan teman-teman nulis huruf yang kecil, orang tuh lebih gampang nyarinya. Kalau misalkan typo bisa lebih mudah untuk dicari yang bener linknya gitu. Tapi kalau misalkan ada kapital itu sangat sulit gitu ya, dimana eh jadinya rugi di kita juga gitu teman-teman. Jadi kalau bisa hurufnya kecil semua gitu Sepakat ya. banget Mbak Feni, ini sering banget terjadi ya, kayak bikin Mm-mm. microsite kan maksudnya adalah supaya memudahkan orang untuk nyari segala informasi tentang kita atau tentang produknya kita gitu. Nah terus hurufnya tuh ada besar kecil, ujung-ujungnya ntar customer malah nggak nemu halaman microsite-nya Betul kita. betul. Jadi eh, jangan Mm. apa ya bikin yang mudah diingat sama orang, kemudian memang better Mm. huruf kecil semua ya Mbak Feni ya. Mm-mm, betul. Teman-teman mudah-mudahan Betul. bisa mengikuti sampai sini ya karena kayaknya Mm-mm. eh, ada yang dia lo, nyoba dan pakai bahasa Indonesia nih agak beda ya. Kalau yang di Mbak Feni Oh pakai iya benar-benar, iya. mungkin saya oke, ini mungkin saya ganti dulu ya Kak bahasa Indonesia. Iya, teman-teman pakai bahasa Indonesia kayaknya ya banyaknya ya. Jadi agak Mm-mm-mm. agak beda-beda istilahnya. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Siap. Nah, oke. Nah, ini saya balik lagi ya ke sini ya, teman-teman. Nah, oke. Makasih Mbak Devira tadi udah kasih insight ya. Jadi emang banyak nih apa yang masih pakai huruf kapital gitu ya, yang dimana jadinya tuh orang tuh nggak nemu link kita gitu. Sayang kan kalau misalkan kita udah buat microsite bagus-bagus gitu ya, isinya informatif, tapi nggak ditemuin sama orang tuh sayang banget gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada ini, nama microsite kita udah isi ya, nama jualan kita, brand kita gitu ya. Tautan microsite juga udah kita isi nih. Nah, di sini ada centang hijau ya teman-teman, yang dimana kalau centang hijau berarti bisa kita pakai linknya. Tapi kalau nanti ada centangnya eh, merah, berarti linknya sudah bisa dipakai. Karena satu link ini untuk satu microsite gitu. Contohnya tadi kita kan udah ketemu sama microsite-nya si Yami Panda gitu. Nah, kita pengen buat lagi linknya sama Yami Panda. Kayak gini. Nah, nggak bisa nih tombolnya merah gitu. Karena udah ada yang punya si Yami Panda tersebut gitu. Jadi teman-teman kalau ada kasus kayak gini, pas ngisi tautan microsite bentuknya merah, berarti sudah ada yang punya gitu. Bisa diganti, bisa ditambah-tambahin lagi. Gitu. Kalau ini warung Bejo Saidi. Nah, warna hijau berarti masih bisa kita pakai gitu ya teman-teman ya. Oke, udah sampai sini kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini kita klik selesai. Jadi tadi kita udah pilih microsite, pilih template dan tema, terus juga kita udah masukin nama microsite dan juga link.
tahap selanjutnya adalah kita klik selesai. Nah, di sini kita bisa isi captcha dulu ya, teman-teman. Kita klik aja aku manusia. Nah, di sini ini ada captchanya. Jadi ini tinggal kita pilih aja yang gambarnya sama segala macam gitu ya, captchanya. Oke. Terus kalau captchanya udah benar, aduh. Nah, kalau udah ngisi captcha, udah sukses nih. Udah nyampe sini ya teman-teman ya. Udah bisa sampai sini ya teman-teman. Kalau udah masuk ke eh, tadi tiga caranya, sekarang langsung masuk ke ngedit microsite-nya gitu teman-teman. Nah, udah nyampe sini ya. Ini kita klik lewati aja. Nah, tampilan depan ini, tampilan yang ada di layar ini ya teman-teman adalah, nah di sini adalah tampilan kita untuk mengedit gitu. Nah, tampilan mengedit itu, bukan tampilan mengedit. Jadi ini adalah ruang kita untuk mengedit gitu. Tadi kita udah pilih tema segala macam. Ini adalah ruang kita untuk mengedit microsite gitu. Ini di sini ada tombol handphone, kita klik aja. Nah, ini preview dari microsite kita. Ini saya izin bentuknya desktop aja ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Nah, oke. Nah, di sini, jadi tampilan di sini, kalau misalkan teman-teman pakai handphone, tampilannya bakal begini ya. Tapi kalau misalkan pakai laptop atau pakai tab segala macam, tampilannya kayak gini. Nah, ini saya contohin dalam tampilan desktop ya, teman-teman. Jadi di sebelah kiri, ini adalah tempat kita buat ngedit, buat masuk-masukin foto-foto, buat masukin apa harga-harga yang kita jual gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah previewnya atau tampilannya gitu. Nah, ini tampilan si microsite kita. Karena ini template, jadi kayak website, homepage, segala macam kayak gini-gini. Ini nanti bisa dihapus aja gitu. Oke, langkah pertama. Ini pertama ya, langkah pertama ini penting banget. Di sini ada profile, ya, ada profil. Kita klik aja. Tek. Nah, di sini teman-teman bisa ganti foto profilnya ya. Bisa diganti foto logo jualannya teman-teman gitu ya. Diklik aja, terus ubah. Terus di sini kita juga bisa ngunggah foto gitu ya. Atau kita pakai icon juga bisa gitu nih. Di sini ada brand, ada segala macam gitu ya. Kalau Oke. tokonya nggak ada di situ berarti bisa dihapus ya Kak ya. Misalnya nggak di Bukalapak, Bukalapaknya dihilangin, diganti yang lain. Iya betul. Jadi bisa dihapus-hapus nanti. Nanti aku jelasin cara ngapusnya ya. Sekarang kita ngunggah fotonya dulu. Jadi tadi yang pertama kita klik profile, terus kita klik ubah gitu ya. Terus kita bisa pilih unggah gambar. Nah, ini bisa kita ambil dari galeri kita nih. Misalkan, nah, ini saya ambil contoh aja ya. Misalkan, misalkan ini produk jualan saya gitu ya. Ini misalkan ya, nih di sini, nih di sini produk jualan saya. Misalkan saya pilih gambarnya gitu ya. Terus kita sesuaiin gitu ya. Ini contohnya aja teman-teman karena saya nggak punya produk jualan nih. Nih contohnya. Nah, jadi deh.
gitu, keganti gitu ya. Jadi bisa diganti sama brandnya teman-teman gitu, produknya teman-teman. Foto produknya boleh, segala macam boleh gitu. Di sini nama profilnya udah bener, Warung Bejo Saidi gitu ya. Nah, deskripsinya kita harus ngejelasin nih kita jualan apa gitu. Nanti orang bingung udah buka microsite, nggak tahu lagi apa kita tuh jualan apa gitu. Nah, misalkan kita jualan sembako gitu ya. Nah, oke, udah nyampe sini ya teman-teman ya. Semoga nggak ketinggalan. Ini tadi ada yang terkendala nggak keluar captcha-nya gimana ya Mbak Feni? Bisa diulang lagi aja, bisa di apa? Di refresh ya? Di sini kan ada kan ada icon apa tuh kayak circle gitu ya, ngulang gitu, itu bisa diulang aja. Ganti ganti apa challenge captcha yang baru gitu. Seperti itu. Ini Mungkin blank sih Mbak ininya Mbak. Nggak ada tulisan Bebop apa ada please verify kaca bilau cuman di bawahnya nggak ada gambar apa-apa. mungkin bisa di Jadi eh, saya di ini ada Refresh ulang. kali ya. Iya, mungkin bisa pakai ini aja ya. di kolom chat ada yang sharing Mbak. Mm. Tampilannya gitu nggak bisa lanjut jadinya. Ini nanti di X aja ya, di X aja solve captcha-nya. Terus abis itu diklik selesai lagi gitu. Mungkin bisa dicoba lagi. Jadi di X dulu aja. Abis itu bisa diklik lagi tuh selesai. Kan di bawahnya ada selesai kan ya kalau udah buat 3 langkah tersebut gitu. Oke. Teman-teman yang lain aman ya udah nyampe sini ya. Oke, nah di sini ada foto profil ya, terus ada deskripsinya gitu ya. Kita apa sih ini warung Bejo Saidi gitu ya. Terus deskripsinya apa sih? Gini, menjual sembako murah, murah daerah misalkan Bekasi gitu. Menjual sembako murah daerah Bekasi gitu. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan teman-teman ada yang UMKM-nya jualan makanan bisa jelasin nih deskripsi profilnya, menjual apa, segala macam gitu. Jadi lebih jelas aja kita tuh jualan apa gitu. Nah, di sini kita udah profilnya udah selesai ya teman-teman. Ini juga nanti bisa diganti nih sama nih bisa diubah ngambil dari gambar bisa untuk namanya ini adalah header ya gitu bisa diganti boleh nggak diganti juga nggak apa-apa gitu. Nah, profil udah kita close ya. Nah, di sini tadi ada yang nanya juga ya gimana kalau misalkan saya tuh nggak pakai e-commerce kayak Lazada atau Bukalapak gitu caranya gimana ngapusnya gitu ya. Jadi di sini ada tombol sampah gitu ya ini kita hapus aja gitu. Nah, langsung hilang kan? Gitu. Nah, Bukalapak saya nggak punya e-commerce Bukalapak gitu. Kita hapus aja, udah hilang gitu. Jadi yang sekiranya tidak kita punya, kita hapus aja. Tuh. Atau kalau terlalu banyak ngapus di sini ada tombol hijaunya dimatiin. Nah, jadi ke hide tuh. Jadi ke apa? Ketutup gitu ya. Tapi masih ada gitu bisa kita nyalain lagi nanti gitu jadi kita bisa tutup tutup gitu ya. Nah, terus
di sini kita selanjutnya tahap kedua ya, tadi kita udah bikin profile gitu ya. Tahap kedua yaitu kita masukin kontak kita gitu. Kontak ke apa WA kita ya. Teman-teman kan biasanya pakai WhatsApp ya. Nah, di sini ada tautan WhatsApp gitu ya. Kalau misalkan di bagian sini teman-teman nggak ketemu WhatsApp gitu ya, teman-teman bisa ke tambah komponen baru. Di sini nih yang hitam-hitam, klik. Nah, di sini ada WhatsApp gitu. Jadi bisa diklik WhatsApp-nya gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nih, set WhatsApp kita klik. Nah, di sini kita bisa masukin nomor WhatsApp kita. Nah, karena ini ada +62, jadi kita mulai dari 8 gitu. Misalkan nomor teman-teman 08 12 12 60 gitu. Nah, kosongnya nggak perlu dimasukin, langsung aja 8 12 12 60 kayak gitu ya, teman-teman. Kayak gini ya. Jadi apa? Jadi kosongnya nggak perlu diisi. Jadi langsung aja nih +62 segala macam gitu. Nah, di sini juga ada template nih teman-teman. Misalkan kayak halo, saya ingin bertanya tentang produk sembako A gitu. Kalau saya ingin mengetahui tentang produk apa gitu, ini bisa diisi aja ya seperti ini ya. Halo, Warung Bejo. Saya mau tahu nih eh, harga sembako yang murah gitu. Nah, ini adalah template begitu ya. Jadi teman-teman bisa diisi. Nggak diisi juga nggak apa-apa gini kan. Karena kan ini opsional ya teman-teman gitu. Nah, ini harus kalau saya nulisnya halo Warung Bejo, saya mau tahu di harga sembako gitu. Nah, nanti kan si customer langsung ada template-nya seperti itu. Nah, udah masukin WhatsApp ya teman-teman, udah aman ya teman-teman, pasti udah ngerti lah kalau per WhatsAppan gitu ya, karena mungkin banyak yang jualan lewat WhatsApp. Nah, ini WhatsAppnya udah. Misalkan teman-teman nggak punya Telegram, ini langsung di close aja Telegramnya nggak apa-apa gitu. Nah, kontaknya udah gitu ya. Selanjutnya apa sih gitu? Selanjutnya ini sebenarnya yang paling penting yang dimana teman-teman tuh bisa masukin harga gitu. Harga dari produk yang dijual gitu ya. Misalkan kan apa teman-teman misalkan teman-teman tuh jualan kue gitu ya, dimasukin kue-kue yang dijualin tuh apa gitu. Terus apa? Oke. Kue-kue yang dijualin, terus juga eh katalog-katalog yang kayak variasinya segala macam gitu. Nah, kalau kita punya jualan, kita tuh tips dari saya adalah kita tuh bisa masukin gambar gitu. Jadi jangan cuman tulisan. Misalkan teman-teman jualan kue nih, misalkan kue nastar, kue kue apa tuh putri salju segala macam. Jangan cuman tulisan teks aja, misalkan nastar 250 gram harga sekian. Putri salju 250 gram harga sekian gitu. Jadinya orang tuh kurang menarik karena kayak nggak ada visualnya gitu, nggak ada gambarnya. Apakah ini nanti saya bakal dapat nastarnya zong gitu kan? Ataukah ini kelihatannya sangat tidak enak gitu. Jadi orang tuh akan mikir dua kali. Tapi kalau misalkan ada visualnya, ada gambarnya, gambar nastarnya, nastar buatan kalian gitu ya, ada gambar produk buatan kalian, orang tuh makin percaya gitu. Kita sisihkan aja diri kita jangan sebagai penjual. Kita kita jadikan diri kita coba sebagai pembeli. Kalau misalkan posisi kita sebagai pembeli, kita mau beli produk tuh kita harus yakinin diri kita. Oke nggak sih? Kalau misalkan aku beli di sini gitu, yakin nggak ya gitu. Jadi kita harus apa sudut pandangnya kita sebagai customer gitu. Nah, kalau kalau sebagai customer kan biasanya mereka tuh pengen sesuatu yang instan gitu. Kalau ngelihat gambar dari produk kita bagus, menarik, dia pasti akan
interest, dia akan tertarik dan akan mau coba membeli produk kita gitu. Jadi memang visual itu adalah tips yang sangat ampuh banget buat teman-teman gitu. Apalagi yang jualannya makanan ya, misalkan keripik segala macam itu sangat ampuh banget visual gitu. Jadi visual itu strategi marketing yang paling kuat. Tuh. Nah, cara masukin gambar gimana sih gitu ya? Jadi di sini ada tambah komponen baru teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau nambahin elemen-elemen, nambahin hal-hal lain gitu ya. Di sini ada tambah komponen baru. Nah, di sini tuh semua fiturnya tadi seperti gambar, WhatsApp gitu ya, nomor telepon, bahkan map segala macam itu ada ditambah komponen baru itu yang warna hitam gitu. Nah, karena tahap kita selanjutnya akan masukin gambar gitu ya. Kita klik gambar. Di sini gambar ada dua tipe ya teman-teman. Ada gambar sama image slider. Image slider ini contohnya kayak postingan Instagram. Teman-teman tahu ya postingan Instagram kan kalau lebih dari satu bisa digeser-geser. Nah, ini namanya slider bisa digeser-geser gitu. Kalau gambar bentuknya gambar satu doang gitu. Ini image slider, kita pilih aja. Kita pilih image slider ya, kita masukin gambar gitu ya. Ini lanjutin aja, bisa di crop segala macam. Oke, ini misalkan gambar-gambar produk jualan kita. Nah, kayak gini nih teman-teman nih previewnya. Tuh, bakal ke samping gitu. Jadi apa nanti teman-teman bisa masukin ke image slider atau image doang boleh. Jadi bisa tahu nih kita jualan apa sih, ada visualnya gitu. Terus kita tambah komponen baru, langkah terakhir kita masukin maps gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman punya toko offline, toko fisik gitu ya, biasa kita butuh maps gitu biar titiknya langsung ke lokasi gitu. Nah, di sini kita klik aja maps-nya. Nah, di sini kita bisa cari nih alamat kita, alamat toko kita misalkan. Di sini ada nggak ya warung Bejo? Nah, misalkan nih kita lokasinya warung Bejo di sini nih. Kita klik. Nah, udah langsung tuh titiknya bener-bener setitiknya lokasinya pas gitu jadi orang-orang yang pengen tahu atau pengen beli secara langsung ke toko gitu ya tinggal cari aja maps-nya di sini dalam microsite gitu jadi kan dalam microsite udah banyak banget ya kontaknya udah ada gitu terus foto-foto produknya, maps-nya. Jadi teman-teman nggak perlu tuh Sherlock lagi kalau di WhatsApp gitu. Misalkan ada customer pengen beli langsung, nanya alamatnya di mana, terus teman-teman Sherlock gitu. Biasa kan juga teman-teman biasanya lokasinya nggak lagi di rumah kan. Kalau Sherlock kan susah ya kan, kalau titiknya nggak sesuai gitu. Jadi tinggal buka Microsoft-nya aja deh customer gitu udah ngeliat nih mapsnya di mana gitu jadi nanti bisa di search ya di bagian sini dicari tokonya toko kita ke situ bisa langsung masuk ke dalam microsite gitu nah di sini teman-teman bisa masukin sebanyak-banyaknya mau masukin gambar lagi boleh mau masukin Instagram nih ya kita klik aja Instagram nah kita masukin nih link Instagram kita gitu. Ini bisa kita hapus sampai garis miring. Ini misalkan contohnya home titik s id gitu. Udah deh Instagramnya udah masuk gitu. Terus di sini juga bisa masukin terakhir ya di sini bisa masukin ada nama fitur embed. Nah, di sini misalkan teman-teman ngupload di TikTok video-video produk teman-teman di TikTok, bisa masukin link videonya, bisa masukin link video TikTok, video reel segala macam gitu ya atau postingan segala macam gitu. Ini nanti bisa di edit-edit. Nah, kalau kita lihat previewnya di sini kan nggak rapi ya. Misalkan teman-teman pengen kayaknya mapsnya lebih bagus posisinya di bawah deh. Nah, cara pindahin posisi, kita klik aja nih, kita tekan nih si maps-nya, terus kita taruh nih, kita mau taruh di mana? Oh, di bawah sini. Nah, nanti dia akan langsung pindah gitu. Jadi teman-teman bisa diatur-atur aja segala macamnya gitu. Oke, ini komponen udah. Nah,
Terus tahap terakhir nih teman-teman bisa klik bagikan. Nah, aku pengen banget teman-teman bisa ikut share juga. Jadi di sini di mana nih? Di kanan atas ini ada tombol share. Nah, ini bisa di copy aja linknya gitu. Nah, bisa masukin nih di kolom chat nih. Jadi ya bisa tahu nih microsite ini. Contoh microsite saya ya. SID Warung Bejo Saidi kayak gini. Jadi teman-teman bisa masukin ke kolom chat. Nah, ini dibagikan ini nanti teman-teman bisa di save linknya gitu, bisa di share ke rekan-rekan gitu atau ke customer lainnya buat dibagiin gitu. Ini kan tadi udah kita klik copy ya. Nih kalau kita klik, kalau kita buka Google, kita cari nih link yang tadi udah kita buat, set. Nah langsung muncul microsite-nya gitu. Jadi link ini nih s.id garis miring kita kita save linknya gitu buat kita bagiin gitu. Nah, udah nyampe sini, terus gimana kalau misalkan setelah kegiatan ini berakhir, apakah kita masih bisa ngedit gitu ya? Tentu bisa, kita bisa ngedit setiap saat gitu. Caranya gimana sih gitu ya? Ini caranya sama kayak tadi ke titik ide. Ini aku mau contohin teman-teman kalau setelah acara ini pengen ngedit lagi, kita ke Google, kita klik estetik ide. Nah, di sini kita langsung aja menuju dashboard gitu ya. Nah, di sini ada My Classite. Nah, ini My Classite yang tadi udah kita buat nih. Kita mau ngedit lagi, kita klik edit. Udah deh balik ke halaman awal gitu. Jadi bisa terus-terusan diedit tanpa henti. Nggak ada limitnya gitu, teman-teman. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh banget. Oke, saya balikan ke moderator. Terima Terima kasih. kasih banyak, Mbak Feni. Ini kayaknya teman-teman juga masih sambil nyoba-nyoba. Ada yang udah berhasil, teman-teman, untuk bikin microsite usahanya. Boleh di-spill dong di kolom chat link microsite yang udah jadi nih. Kayak Kak Feni tadi praktekin bikin warung bejo Saidi. Udah di-share di kolom chat, teman-teman bisa lihat hasilnya kayak apa. Masih ngedit. Oke, ditungguin. Ada yang udah selesai belum? Ini sebenarnya kalau ngulik-ngulik yang kayak gini tuh eh, bikin apa ya? Bikin lupa waktu nggak sih ngapain nih? Karena seneng banget bisa bisa explore. Oh, ada nih Kak Christine. Berarti bisa buat beberapa microsite dalam satu akun SID ya? Katanya. Betul, jadi nanti tuh yang ke halaman awal lagi tuh ya kita ke microsite. Nanti kita bisa tuh dibuat baru lagi gitu. Kita mau bikin buat baru microsite lagi boleh segala macam gitu. Dan dengan kode voucher yang tadi tuh bisa sampai 30 gitu ya Kak Feni ya, selama 1 bulan. Iya, nanti kalau misalkan setelah 1 bulan balik ke gratis bisa sampai 5 gitu. Oke, kalau bulan berikutnya bayar berapa Kak? Boleh tahu nggak? Jadi kalau misalkan bulan bulan berikutnya itu kita bisa ke s.id subscription. Jadi di sini saya tulis ya. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau masih pengen fitur berbayar gitu ya, mau lanjut berbayar sendiri gitu ya. Di sini ada kita ke SID subscription. Nah, di sini ruang teman-teman buat berlangganan gitu. Jadi eh, starter starter bulanan di sini ada gitu ya, terus light gitu, dan harga-harganya dan juga benefit-benefit yang didapat gitu. Ini start dari 50.000 gitu teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Feni. Tadi ada yang nanya, ini belum belum selesai ngedit-ngeditnya. Hari ini materinya akan kita kasih, jadi teman-teman bisa
nonton ulang rekaman kegiatan hari ini di s.id garis miring Warung Bejo ya. Tetap di link yang sama, teman-teman. Yang belum masuk ke WhatsApp grup juga ada link WhatsApp grupnya di sana, di s.id garis miring Warung Bejo. Jadi teman-teman jangan takut kalau ketinggalan, nanti teman-teman bisa cek lagi, bisa nonton lagi tutorialnya. Nah, saya mau share terakhir ya sebelum ke Mas Doni. Tadi Kak Christine kirim link s.id garis miring Kainara. Saya mau kasih lihat teman-teman. Ah, nih dia. Udah langsung jadi ya. Ada price listnya. Terus ada promo 70% off today only katanya. Sama ada location, ada juga link media sosialnya. Mantap banget nih. Belajar 60 menit ya sama Kak Feni langsung jadi Kak Feni microsite-nya. Keren, mudah-mudahan teman-teman bisa yang lain juga sama ya bisa ngikutin. Belum diapa-apain tapi Mbak nggak apa-apa. Tapi udah tahu kan ya caranya. Nanti tinggal dieksplor aja karena fiturnya banyak sekali dan teman-teman ini punya apa ya, punya benefit nih ikutan kegiatan hari ini karena bisa nyoba yang berbayar selama 1 bulan free itu mudah-mudahan bermanfaat untuk usahanya teman-teman. Kak Feni makasih banyak. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan masih bisa standby sampai akhir ya kalau untuk ada pertanyaan atau mau didiskusikan dari teman-teman atau di kolom chat juga kayaknya banyak banget kalau mau dibales sama Kak Feni monggo sebelum apa Siap. kita- Oke Kak Feni thank you kita nanti balik lagi ke Kak Feni teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya masih boleh untuk ke Kak Feni di kolom chat di drop dulu boleh tapi saya mau pindah dulu ke Mas Doni dan juga Mas Ian dari ICT Watch yang akan sharing terkait dengan penggunaan kris. Nah, apa sih korelasinya dengan tadi kita udah belajar tentang microsite? Ada nggak sih, Mas Doni? Kenapa Mbak? Apa pertanyaannya? Iya, oke. Oh, Tadi, tadi tadi. tadi kita udah belajar Hmm. microsite, terus sekarang kita mau belajar tentang penggunaan Hmm, kris. Ada hubungannya nggak sih sebenarnya? Oke. Udah banget. Jadi kalau sebenarnya kan kalau bicara microsite, maksudnya mau website, mau microsite, mau medsos segala macam, ini kan ngomongin kanalnya gitu kan. Terus ribet nanti orang bayarnya harus ini apa namanya kan Transfer. dia lihat katalog kita kan. Dulunya nih Mm-mm. punggung saya tiba-tiba ketarik. Ya, ya kan orang harus transfer, oh harus ini harus itu kan jadi ribet. Harus jadi Mm-mm. ribet. Padahal dia udah lihat katalognya oke nih pesan kue dan segala macam. Nah, kalau kita pakai bikin sistem pembayaran, pakai kartu kredit, atau segala macam kan ribet. Nah, sebenarnya sekarang apa-apa tuh hampir nggak semua, tapi hampir rata-rata orang di handphonenya itu ada kamera, gitu. Terus walaupun tidak semua, tapi rata-rata kawan-kawan sudah terbiasa misalnya mendengar kata-kata bisa pakai QRIS nggak bayarnya kayak gitu kan, Mm. atau bisa pakai ini nggak. Bahkan kita tuh udah terbiasa melihat QR code gitu kan. Sebenarnya kan beda-beda tipis lah. Nanti Om Ian bisa bantu jelasin. Beda-beda tipis lah antar QR code sama QRIS gitu kan. Sama-sama kita scan, cuman bedanya kalau yang QRIS itu kan kita nyekennya pakai aplikasi perbankan gitu. Ya. Sekarang apa-apa bayarnya sudah pakai seperti itu rata-rata. Nah, kalau kalau QRIS, kalau QR code itu juga apa-apa sekarang udah pakai QR code. Kita mau ngantri apa dan segala macam, mau lihat menu segala macam udah pakai QR code. Jadi karena pada saat kita promosinya itu melalui microsite, pakai website, kanal digital, ataupun nanti onsite, itu akan lebih membantu calon customer kita, calon pelanggan kita untuk kemudian, wah ini udah mudah nih, udah lihat katalognya online segala macam. Teman-teman tadi saya barusan lihat itu sih, apa ya, apa namanya teman-teman yang bikin website itu Tainara tadi ya, terus ada apalagi Ya. sempat sempat ngeklik. Mm-mm. Nah itu kan tetap nih udah nih gitu. Nah, bayangkan begitu dia lihat customer lihat ini, gue langsung bayar gitu. Nanti tinggal bukti bayarnya di screenshot kirim ya ke email atau WhatsApp. Wah, itu udah langsung transaksi ringkes sekaligus gitu. Nah, QRIS ini bisa membantu untuk meningkatkan omset gitu sih Mbak Devi Oke. ceritanya.
Jangan mau kalah sama abang-abang Pakai tukang sayur dan juga pengamen sekarang udah banyak yang pakai kris. Teman-teman UMKM juga harus bisa. Susah nggak sih Mas Mm-mm. Daniel? Susah nggak? Dan Ya susah, susah banget, susah banget. Kalau susah banget kalau cuma diliatin, kok nggak jadi-jadi ya karena cuma diliatin doang gitu. Nah, jadi tapi kita kalau langsung praktek. misalnya kita praktekin gampang banget. Oke, Nah, oke. hari ini kita nggak praktek, hari ini kita nggak praktek apa kayak yang tadi microsite karena ternyata kan harus prakteknya di handphone. Cuma Hmm. nanti saya akan tunjukin ini loh tampilannya kayak gini. Nanti teman-teman kalau buka nanti kayak gimana sih QRIS kan eh, eh, yang perlu kita ketahui juga nanti oh ternyata di dalam QRIS itu bisa kayak gini bisa kayak gini. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri karena sudah ada panduannya bisa bisa dicoba. Nanti kita akan siapin door prize. Itulah kira-kira Mbak David. Siap. Sambil ngomongin soal door prize, teman-teman dari S.ID juga punya hadiah. Selain ada starter pack tadi yang 1 bulan, kita punya 2 merchandise menarik buat teman-teman bawa pulang. Syaratnya adalah seperti biasa. Teman-teman spill kegiatan hari ini, keseruan diskusi kita hari ini tentang bikin microsite dan juga kris. Jangan lupa untuk share di Instagram Story. Jangan dikunci ya Instagramnya. Kemudian tag @internetsehat.id dan juga @home_sid. Nanti saya drop di kolom chat ya akunnya. Saya serahkan ke Mas Doni, monggo Mas Don. Oke, saya nggak bisa munculin ini kalau misalnya pakai. Makasih Mbak Devera, saya nggak bisa munculin ini yang gambar ya. Oh iya, kalau pakai fitur background nggak bisa. Ntar ya, ya sudahlah nggak apa-apa. Saya izin share ya, izin share screen. Nah ini mudah-mudahan udah kelihatan. Ting. Nah ini materinya. Era bayar pakai kris. Orang suka bilang kris. Udahlah pokoknya era bayar pakai kris. Ini alat sakti, tapi bukan alat sakti yang ini ya. Materi nanti saya mau share. Jadi teman-teman tolong diperhatikan. Nanti di akhir ini saya akan minta, nanti akan sudah kami siapkan ada saldo. Terima kasih teman-teman IC Watch. Ada saldo digital total sebesar 300.000, tapi syaratnya apa? Nanti harus nyimak dulu. Kalau nggak nyimak dan nanti praktek sendiri, udah pasti itu lewat tuh. Jadi ada saldo total 300.000 ya. Kita lihat nih. Oke, ini slide pertama dulu. Kiris ya, bukan kris. Beda ya. Ini kiris, bukan kris. Ini kita lihat nih. Ini kalau menurut berita-berita, ini udah rame nih. Berita-berita 1 bulan yang lalu, 2 hari yang lalu. Ini semua udah banyak nih pengguna QRIS, kris, kiris, apapun namanya, bukan kris. Itu sudah 54 juta pengguna QRIS. Itu ya, 54 juta. Kita dapat 1%-nya aja. Berarti kan sudah 540.000. Itu 1%-nya aja dari 5,4 juta, 540.000. Bayangkan, kalau 0,1%-nya berarti 540.000 berarti 54.000. Ada 0,1% dari pengguna kris itu jadi pelanggan kita, udah 54.000 pelanggan kita. Nggak usah muluk-muluk lah, gitu. Udah gede banget ini. Nah, kris ini dipakai di ibu-ibu penjual sayur, rumah saya, ini di dekat rumah saya juga sudah pakai QRIS. Kenapa? Karena orang tuh udah mulai jarang pakai cash ya banyak masih ada pakai cash segala macam tetapi QRIS ini sangat membantu. Bisa nggak pakai QRIS bisa nggak pakai QRIS itu udah pertanyaan standar nih kalau saya ke customer apa ke saya mau beli sesuatu ataupun kalau saya lagi duduk terus dengerin orang-orang lagi transaksi itu pertanyaan itu udah lumrah. Kemarin tuh pas hujan-hujan di Jakarta ini di jalan Surabaya di Jakarta saya lagi itu berkendara terus lihat ada penjual kopi keliling. Nah, ini yang foto sebelah kanan nih. Bapak penjual kopi keliling ses- sesederhana itu jualannya udah pakai kiris karena dia
apa namanya tuh menghampiri pasar gitu. Kalau orang bisa bawa cash nggak apa-apa. Tapi kalau orang nggak bawa cash berarti kan dia kehilangan apa namanya kehilangan market. Market orang yang pegang duit dalam bentuk digital tapi nggak bisa bayar cash jadi kehilangan gitu. Jadi ini sebenarnya menambah potensi ya teman-teman. Jadi kris ini menjadi penting. Oke, apa sih keuntungan pakai kris ini udah jelas nih. Kris itu nanti bisa buat bukti pembayaran. Nanti ini ada Om Ian nanti kalau misalnya ada pertanyaan mohon dilengkapi. Tapi kalau misalnya mau jump in, Om Ian ini juga tim Steward yang paham betul teknologi. Jadi kalau nanti ada yang mau ditambahkan, dilengkapi, silahkan langsung jump in aja. Terus praktis dan cepat. Ya, nggak perlu uang kembalian. Berapa? 12.500. Aduh, kurang. Nggak ada gopeknya nih. Muter-muter nyari segala macem gitu. Tapi kalau pakai QRIS kan cepet ya. Terus otomatis tercatat. Apa namanya, ada ledgernya, ada apa namanya, ada sistem pembukuannya juga sudah rapi. Mengurangi risiko uang palsu, ya kan? Atau pencurian karena transaksi non tunai. Terus kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Konsumen juga jadi happy lah pakai QRIS kan. Dan macam-macam ya. Ini itu sumbernya ada nanti itu udah saya sertakan sumbernya teman-teman juga nanti bisa akses. Ingat dipelajari betul nanti nanti silahkan dipraktekkan masing-masing setelah setelah kegiatan ini ada 300.000 total menanti kawan-kawan yang menyimak dan mempraktekkan nanti sendiri. UMKM pakai QRIS apa keuntungannya? Oh, banyak guys. Tadi ya udah dijelasin di depan kan. Mempermudah transaksi, iya. Nggak perlu ribet-ribet nyari uang kembalian, nyari uang pas gitu. Menjangkau lebih konsumen, tadi udah dijelaskan di depan. Orang mungkin punya duit, tapi duitnya digital. Terus dia nggak jadi beli. Oh, saya sering. Bisa pakai kris nggak? Nggak. Aduh, hari gini nggak bisa pakai kris. Ya udah, maaf deh gitu. Ada ATM, Pak, di mana? Itu di lantai 3. Lah, repot dong. Saya mending geser ke merchant lain, ke toko lain. Bapak Ibu nanti, ya, teman-teman nanti bisa siapa tahu ikut exhibition ya, ikut apa pameran onsite, ikut bazar. Bisa jadi orang mau beli nggak pegang cash jadi ribet. Tapi nanti ada manfaatnya juga buat online. Jadi ini QRIS ini bisa bisa macam-macam. Penyetalan keuangan tertata, meningkatkan kredibilitas usaha dan seterusnya ya. Ini gambar apa sih foto ini? Oh, ini di warung nih ya nih foto warung. Beberapa foto saya ambil dari internet ya. Ada beberapa foto yang sumbernya dari internet. Oke, saya lanjut. Oke, kelewat. Ada potongan biaya nggak kan kadang-kadang gitu ya? Pertanyaannya ya, tuh kok pakai QRIS ada potongan biaya dong. Ini kalau teman-teman baca informasi sampai per pagi ini sumber saya ambil dari GoPay ya. Nanti kenapa kenapa GoPay ya ada nanti pada penjelasannya lah secara ringkas. Tetapi jika teman-teman nanti membuat QRIS pakai GoPay Merchant itu apa nanti saya jelasin aja tipis-tipis ya. Kalau transaksinya nggak sampai 500.000, itu 0% potongannya gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu jualan kopi gitu, jualan baju, jualan apa, 200.000, ya itu nggak kena potongan. Tapi kalau potongannya, kalau belinya 1.500.000, dapat potongan 0,3%. Ya misalnya 1 juta, barang 1 juta gitu ya, terus orang bayar pakai QRIS 1 juta, tuh berarti 0,3%-nya berapa tuh Mbak Devira? Coba tolong dihitung tuh. 0,3%, kalau 1%-nya 1.100.000. Berarti kan kalau 0,1%, sepuluh Tiga ribu. puluh ribu Om, tiga Bener puluh nggak ribu sih 30 potongannya ribu? 1 juta. Ribu. Oh ya Om Yan, 30.000. Jadi, 1 juta nih. 1 juta dipotong 30.000. Wah kok potongannya 30.000 gede amat. Mikirnya sih begini aja kalau saya mah. Ini ada 5 calon customer gitu. Terus yang pegang mau bayar cash cuma 2. Yang bisa pakai yang bisa pakai QRIS itu ada 3. Terus karena kita nggak mau nih bener-bener nggak mau lah pokoknya 30% saya nggak mau pakai QRIS daripada dipotong 30.000 transaksi 1 juta. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cuma dapat yang 2 orang tadi, yang 3 orang tadi pergi ke tempat lain gitu. Iya. Jadi melihatnya itu. Jadi Tapi ini nanti kemudian ada beberapa. Ya, kenapa?
Tapi ada Yes. juga Mas yang kita mau bayar nih pakai kris, terus dia sampaikan terlebih dahulu sama customernya gitu. Kalau misalnya pakai kris, tapi ada kena cas 1% misalnya, dan itu menurutku masih fine-fine aja ya, karena kan Ya, ya, betul, bukan betul, hanya betul. bagi pelaku usaha, tapi kita juga sebagai customer kan dimudahkan dengan adanya kris. Ya sekarang kemana-mana eh, jarang, apalagi Gen Z gitu ya, kayaknya udah mulai jarang bawa cash gitu. Mm, 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 mm. Hmm. Betul. Izin Mas sedikit Jadi biasanya koreksi tidak. Mas. Satu Silakan, 0,3 silakan Mas persen Ibe. dari satu Dilanjut juga juta untuk cuma nggak tiga apa-apa Mas. ribu Mas. Hah? Cuma Satu tiga juta tiga ribu, ribu. 0,3% dari 1 juta. 0,3%. Oh, 30 ribu kegedean Mas. Saya juga agak nyesek kalau 30 ribu dipotongnya Mas. ya, Nggak, itu Mas Dodi cuma ngetes aja matematikanya teman-teman. Lanjut Mas Dodi. betul, betul. Saya itu tadi cuma memberikan angka yang salah supaya kalau nggak, oh ada yang mengkoreksi, berarti nyimak gitu. Kasihan. Jadi kalau transaksi 1 juta itu cuma 3.000. Serius ya, 3.000, 300.000. Oh iya, bener, 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 bener. Cuma 3.000, kawan-kawan. Ya, udahlah, oke lah gitu ya. Oke, oke. Makasih Mas Ibe koreksinya. Nah, ini contoh nih. Ini contoh kalau dari sisi konsumen, dari sisi saya mau bayar pakai QRIS ya. Teman-teman kalau bayar pakai QRIS juga pasti udah sering lah lihat lihat screenshotan ini gitu ya. Jadi saya nyeken, ada internet sehat sudah punya QRIS. Ya, internet sehat udah punya QRIS, tapi karena kita belum tahu mau jualan apa, ya, atau teman-teman punya ide internet sehat bagusnya jualan apa, toping kolaborasi, silakan. Karena kita nggak bakat jualan. Internet sehat nggak bakat jualan. Gitu ya. Teman-teman kalau punya ide silakan. Nah, misalnya QRIS internet sehat di scan, lalu ada konfirmasi mau bayar nggak sekian 10.000 misalnya begitu iya transaksi berhasil. Nah ini kebetulan saya pakai handphone, saya screenshot dari handphone saya. Di handphone saya sudah ada GoPay Merchant, aplikasi GoPay Merchant. Itu paling atas, yang di kanan atas ada tulisan pembayaran kiri 10.000. Jadi begitu orang bayar di handphone saya langsung muncul notifikasi sudah bayar 10.000. Itu ya yang kadang-kadang ya, tapi nggak bisa juga sih. Kadang-kadang kalau saya makan di warung, terus saya bayar pakai QRIS, lalu hasil QRIS di scan apa, di foto dulu gitu. Kan saya pikir ribet amat ya, karena ada notifikasinya muncul. Tapi saya dipikir-pikir ya mungkin handphone GoPay apa merchantnya itu tidak dipegang oleh si mbaknya gitu. Jadi kalau saya habis makan, terus apa kasih QRIS di foto dulu. Tapi sebenarnya nggak perlu karena dia sudah muncul di notifikasi. Oke, ini kalau kita bayar pakai QRIS. Nah, ini adalah di back end. Nanti tambahkan, tapi ini saya cuma ambil screenshot saja. Ini di back end-nya GoPay Merchant. Pertanyaannya kenapa pakai GoPay Merchant? Karena pertama, GoPay itu udah ngelink sama Tokped, Tokped ngelink sama TikTok. Kalau nggak salah kan. Jadi TikTok ke Tokped kan. Karena TikTok itu regulasinya hanya medsos, nggak boleh jual beli transaksi oleh pemerintah, maka TikTok membeli membeli Tokped sehingga kalau teman-teman transaksi jualannya di TikTok transaksinya pakai engine-nya Tokped karena udah legal. Nah, si Tokped itu udah ada kerjasama, bukan kerjasama, malah udah merger ya dengan GoTo namanya, Go, Go, Gojek dan Tokopedia. Dan si GoTo itu punya layanan GoPay yang ada GoPay merchant-nya. Jadi itu semuanya saling terkait tuh. Kalau saya tanya kenapa ini ya terkait kan teman-teman belajar TikTok, nanti juga nyambung ke Tokped, juga nyambung ke ini, nanti bisa masuk ke Microsoft SID. Nah, ini di back end yang namanya GoPay Merchant tuh kayak gini bentukannya. Jadi nanti tadi saya transfer 10.000 kan, itu langsung muncul tuh transaksi per 23 Maret itu masuk 10.000. Jadi saya nyoba dulu tadi 10.000. Oh kayak gini ada. Nanti teman-teman bisa lihat lah ada GoPay speaker segala macam. GoPay speaker tuh kalau nggak salah sewanya 2.000 rupiah per hari. Kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah. Tapi menarik tuh GoPay speaker. Jadi GoPay speaker tuh bentuknya kayak tatakan begitu. Jadi orang bayar di scan biasa. Nanti dia bunyi cengkring sudah masuk 20.000. Jadi pada kalau kita sibuk itu nggak usah sibuk lihat notifikasi segala macam sambil kita beres-beres.
Lalu dia speakernya bunyi, cengkring, masuk 50.000 gitu. Oh, udah bayar. Oke, Pak, beres, Pak. Gitu. Itu biaya sewanya Rp2.000 per hari. Ya kalau teman-teman omsetnya udah tinggi ya Rp2.000 mah cincai lah ya. Itu nanti teman-teman bisa lihat ya macam-macam apa ringkasan, transaksi, masuk kapan segala macam. Itu kelihatan tuh yang di tengah tuh pembayarannya kapan dan segala macam. Laporan transaksinya bisa dilihat. Memudahkan banget tuh. Jadi QRIS itu selain ini kalau di banyak aplikasi kurang lebih sama. Cuman karena saya ini bicaranya di GoPay Merchant ya, itu nggak cuman QRIS aja sebagai memudahkan pembayaran, tapi di back end itu juga memudahkan kita untuk menyusun laporan keuangan secara transparan. Terus kalau sebelah kanan itu pencairan, bisa nggak dicairin? Gampil, gampang pisan. Jadi tinggal masukin, kan itu pada saat kita nanti GoPay Merchant, pada saat kita daftar, nah, teman-teman coba sendiri nanti ya, kita nggak praktekkan, tapi teman-teman coba sendiri, memasukkan nama BCA atau terserah mau BCA, mau BRI, mau apa segala macam, nanti bisa nomor rekeningnya berapa, nama pemilik rekening berapa. Jadi mau cairkan, cairkan minimal tuh 10.000 ya. Jadi misalnya teman-teman punya duit ya 20 juta, cairin 10.000 buat jajal-jajal boleh. Nanti masuk tuh segera ke rekening kita. Atau mau tunggu-tunggu nanti sebulan lagi lah baru cairin bisa. Enak kita mengelola keuangan ini. Oke. Terus lanjut ya kalau terima pakai QRIS. Nah, ini juga si QRIS ini ada dua model gitu. Ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Maksudnya apa? Gini, kalau misalnya teman-teman, ini nanti, ini semuanya saya screenshotan HP ya kawan-kawan ya. Jadi di aplikasi GoPay Merchant itu, saya bisa atur misalnya ada ibu nih, atau bapak dia jualan singkong gitu ya. Terus kemudian misalnya pada saat bapak ibu pameran gitu ya secara onsite. Berapa berapa nih harganya? 50.000. Bisa pakai QRIS nggak? Bisa sebentar ya. Lalu saya masukin di aplikasi saya 50.000. Maka yang saya tunjukin ke ke ibu yang mau beli tadi adalah QRIS yang sudah fix 50.000. Jadi si pembeli itu nggak perlu lagi input QRIS ke repot masukin 50.000 gitu segala macam. Udah langsung langsung 50.000 udah tinggal klik yes. Itu yang sifatnya dinamis. Nah, kadang-kadang kita nggak mau repot juga kan, kasihnya yang statis ya statis nanti si pelanggannya, pembelinya dia masukin nilai uangnya sendiri. Ini eh, sangat memudahkan sekali gitu ya bagi pelanggan. Jadi kalau ya, apa namanya Bapak Ibu mau semakin memanjakan pelanggan gitu, bisa pakai yang dinamis. Dinamis tapi berlaku cuma 10 menit ya. Jadi bukan artinya satu Bapak Ibu punya 10 produk, kemudian setiap produk dikasih yang harga beda-beda, nggak gitu konteksnya. Tapi pada saat mau transaksi, nilainya berapa, Bapak Ibu yang bantu input di handphone kita, di handphone sendiri, lalu ditunjukin gitu ya. Oke. Nanti mungkin Om Ian nanti bisa jelasin juga bahwa apakah apakah bisa nggak sih satu GoPay Merchant itu bisa lebih dari satu toko. Kalau misalnya bisa nggak sih internet sehat bikin internet sehat satu, internet sehat dua gitu kan bisa aja tokonya Bapak Ibu nanti suatu saat sudah banyak gitu ya. Siapa tahu tokonya Bapak Ibu udah banyak, produknya beda, tapi pengen pelaporannya juga beda-beda. Nah, nanti Om Ian habis ini nanti bisa bisa bantu menjelaskan ya, apakah bisa gitu. Dan dengan satu akun kita bisa punya banyak toko kayak tadi SID satu SID kita bisa bikin beberapa microsite bisa gitu. Nah, nanti apa sih persiapan untuk membuat QRIS ribet nggak sih segala macam? Sebenarnya enggak ya, sebenarnya enggak. Yang penting tuh ada persiapan dokumen, KTP punya dong KTP masa iya nggak punya gitu. NPWP em, NPWP masih ada. Kali enggak NPWP personal pasti ada gitu. Ya, surat ujian usaha jika diminta. Nanti saya ceritakan memang perlu diminta banget apa enggak sih nanti ya saya ceritakan. Lalu pilih penyedia jasa pembayaran resmi. Banyak. Jadi PJP resmi itu banyak banyak banget ya PJP resmi itu. Dan kalau ditanya GoPay PJP resmi nggak resmi gitu. Jadi kenapa sekali lagi saya pakai GoPay kita nggak disponsorin sama GoPay. Cuman karena faktor ringkesnya aja. Kali lagi tadi karena
Ada TikTok, TikTok Tokped, Tokped nyambung ke GoPay dan segala macam sudah integrated. Dan kita udah nyoba dan sederhana. Jadi banyak PJP-nya, nggak harus pakai GoPay ya, nggak usah pakai, nggak harus pakai itu bisa, tapi kalau teman-teman pakai GoPay lebih lebih sederhana menurut saya, lebih ringkas. Kemudian setelah nanti install aplikasi gitu, setelah install aplikasi GoPay, nanti tinggal di aplikasinya dibuka, lalu daftar aja sebagai merchant gitu. Kalau ini yang officialnya ya. Kemudian nanti akan diverifikasi akunnya, dilihat dokumen yang diupload, dan itu nggak lama proses verifikasinya, asli nggak lama itu. Kalau pengalaman saya waktu bikin yang QR QRIS-nya internet saya tuh nggak lebih dari sehari. Tapi waktu itu jam hari kerja ya. Jadi daftar, ditanya nggak NPWP? Saya lupa, tapi seingat saya, kalaupun saya masukin, kayaknya enggak deh. Tapi yang jelas bukan NPWP-nya ICT Watch gitu. Surat izin usaha enggak, saya nggak masukin gitu. Ya karena ICT Watch bukan eh, ini apa, bukan surat izin usaha, apa bukan perusahaan. Di di masjid masjid dekat rumah saya itu mereka sudah terima, dan sudah banyak ya sebenarnya masjid-masjid begitu terima donasi amal jariah pakai QRIS. Itu juga bukan surat izin usaha gitu. Yang penting jelas si KTP pemilik penanggung jawabnya. Kemudian diaktifasi, kemudian buat QR code dan seterusnya. Ini ada linknya buat cara bikinnya. Nah nanti, jadi setelah ini Mas Ibe, Mbak Devira, Om Ian, nanti mau ada penjelasan tambahan Om Ian, apakah nanti bisa bikin satu akun, bisa bikin, tetapi selama Bapak Ibu sudah punya akun Tokped gitu ya, karena misalnya pakai TikTok, transaksinya kan ke Tokped. Kalau Bapak Ibu udah punya Tokped, tinggal install, download yang namanya GoPay Merchant. Itu free. Belajar aja sendiri, utak-atik, 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 utak-atik. Itu ada bisa di iPhone, bisa di Android, bisa. Alamatnya di gopay.co.id /merchant /kiris. Diikuti langkah-langkahnya. Jadi kita nggak praktek hari ini, karena itu nanti step by step, tapi paling nggak ini pemahaman yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Nah, lalu kemudian setelah ini dilakukan, kita nanti Bapak Ibu install, nyoba sendiri, punya kiris, itu udah naik kelas tuh. Jadi semangat bejo, ya berani jualan online itu menaikkan kelas. Jadi Bapak Ibu udah punya SID, udah paham ini dan segala macam, itu udah naik kelas. Tinggal satu step lagi naik kelasnya lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Punya kiris. Dan ini nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah praktek, bisa dipasang di sini. Gitu. Ini contoh nih, di S.ID Warung Bejo, itu di bagian bawah sudah kita pasang QRIS-nya. Jadi kalau Bapak Ibu buka S.ID Warung Bejo sekarang, di refresh, scroll ke bawah, sudah ada QRIS-nya. Gitu. Itu QRIS-nya bisa di-save, jadi kalau orang mau bayar QRIS dan segala macam lebih memudahkan. Atau di situsnya ICT Watch, cuma nanti kita take out ya, karena kan lucu banget ya. ICT Watch kemudian sebelah kanannya ada QRIS-nya. Cuma ini Siapa tahu contoh mau, aja. siapa tahu mau beramal. Nanti kita, oh iya, Bapak Ibu yang mau coba di bulan puasa ini, mumpung masih bulan puasa, yang mau coba-coba iseng, scan QRIS-nya, ICT Watch silakan. Tapi niatnya beramal ya, seikhlasnya. Nah gitu ya teman-teman, intinya si Kris ini bisa teman-teman simpan di microsite yang tadi dibuat untuk memudahkan customer gitu. Mm-mm, gitu. Ya tapi kan kalau mau coba kan boleh dapat experience Boleh, boleh, boleh. beramal secara digital, kan boleh. Nah Lanjut. itu juga tuh dipasang di QRIS, jadi nanti udah ada menu dan segala macam, pasang QRIS gitu. Jadi nanti QRIS-nya tinggal di screenshot, atau dibuka di handphone satunya, handphone anak atau handphone siapa begitu, saudaranya, lalu kita bayar. Jadi si pembeli gitu enak, oh dia ini apa katalognya, duh bayar harus transfer nih, harus buka ini segala macam, masukin nomor rekening, nggak usah ribet-ribet, tinggal di scan QRIS-nya, dia bayar, tinggal kasih tahu Bapak Ibu yang jualan, nanti udah di scan kan ada buktinya kan tadi, apa sudah dibayarkan ada buktinya, buktinya tolong dikirim ya. Sebenarnya sih nggak perlu gitu juga, karena di back end kita yang kita pegang
sebagai adminnya si QRIS itu kan langsung muncul notifikasi. Oh, udah proses cepet banget. Munculin juga di website. Nah, em, sekarang kalau tadi ini Mbak Devira kan tadi saya udah janji ini Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan silakan. Tapi Om Ian kalau ada mau ditambahkan silakan. Cuman saya mau kasih tahu eh, ininya dulu untuk cara mendapatkan 300.000 totalnya. Jadi kawan-kawan nanti tolong dikirim. Jadi gini, silakan nanti praktek membuat QRIS. Ya nanti ini sudah nanti kan bahan-bahannya ada nih di sini nih apa bisa dibaca gitu ya. Itu mudah banget dah. Pokoknya kalau udah pernah bisa bikin TikTok, akun TikTok, udah bisa bikin akun Shopee, Tokped, segala macam, udah pernah bisa bikin itu, udah pasti bisa bikin ini gampang. Jadi bikin ya sampai jadi kiris. Sekaligus jangan bikin asal-asalan, bikinnya serius aja buat tokonya Bapak Ibu gitu. Oke, udah punya nih. Oke, udah punya. Lalu taruh mau pasang di SID. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tadi bikin SID praktek gitu ya. Oh, tapi SID-nya kan belum lengkap, nggak apa-apa. Yang penting buktikan itu sudah bisa dipasang di SID di microsite. Pasang gambar tadi, kan pasti karena QRIS ini juga bisa dipakai nanti Bapak Ibu kapan-kapan bikin acara pameran segala macam itu kan tetap kepake, tinggal di print ya dibingkai yang rapi gitu. Nah, Bapak Ibu bikin QRIS, oke, pasang di kalau ada website-website, kalau ada microsite lebih baik yang CD tadi, lalu tolong di screenshot. Hanya di screenshot bukan hanya apa namanya tampilan seperti ini, tetapi nanti step-stepnya ya kan Bapak Ibu bikinnya pakai handphone. Masukin nama gitu macam screenshot lalu screenshot nanti kumpulan screenshot sampai jadinya kirim ke mana Mbak Devira baiknya nih Ke ke DM aja kali ya. boleh ya jadi di DM tiga tiga yang pertama mengirimkan screenshot bukan screenshot jadinya aja ya tapi screenshot prosesnya. Oh, saya bikin ini screenshot, masukin nama ini screenshot, tunggu verifikasi screenshot. Pokoknya tiga yang pertama meng-DM satu paket screenshotan tadi sampai finalnya ini langsung akan ditransfer, terima kasih tim Tebet, 100.000 rupiah ke mana? Ke kirisnya. Oke. Oh, jadi nggak akan dikirim lagi ke nomor rekening, nggak akan minta nomor rekening. Jadi yang akan dikirim adalah ke kirisnya, langsung ditransfer. Nah, Bapak Ibu aturlah nanti di QRIS-nya, di back-end-nya mau dicairkan ke bank mana segala macam, Bapak Ibu sendiri yang ngatur. Gitu, kira-kira kalau ada Yuk. Om Ian kayaknya mau menambahkan. Om Ian tadi ada pertanyaan, bisa nggak sih satu? Ya, ya Mbak Devira ya. Iya boleh-boleh. Mas Ian ada tambahan dulu kah? Iya, baik. Terima kasih Mas DBU dan Mbak Devira. Oke, saya mau nambahin sedikit sebenarnya yang untuk yang QRIS ya. QRIS tadi kan Om DBU sudah menjelaskan bahwa QRIS-nya tadi sudah dipasang dan bisa diatur ke apa namanya diatur ke transfer ke rekening bank mana gitu. Nah, tadi apa namanya ada pertanyaan lagi untuk transfer ke rekening bank kita kena potongan lagi nggak? Biasanya kan kalau misalnya kita transfer ada BI Fast saja 2.500 gitu kan ya. Lumayan tuh tiap hari kalau transfer lagi potong lagi nggak seberapa tapi potongannya lumayan. Tapi ternyata di GoPay Merchant dan di yang lain itu nggak ada potongannya sama sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat saldo QRIS, misalnya akumulasi ya, kita mau mencairkan setiap hari gitu, itu bisa. Misalnya setiap hari pendapatan kita misalnya 500.000 atau mungkin 1 juta. Nah, dari saldo QRIS itu yang ditransfer ke bank itu nggak ada potongan lagi sama sekali. Jadi memang benar-benar sudah bersih gitu. Bank apapun kita bisa masukin bank BCA, Mandiri segala macam itu tanpa potongan bank lagi. Jadi sudah bersih. Jadi nanti di laporan keuangan nggak ada tuh potong-potongan lagi untuk transfer bank segala macam. Itu enak banget. Terus yang tadi pertanyaannya adalah bisa nggak sih kalau misalnya kita sudah membuat satu toko dan kita mau pakai apa namanya kita buka cabang misalnya atau mungkin ada dua cabang, 3 cabang segala macam. Bisa nggak sih dengan menggunakan aplikasi Go Merchant yang tadi gitu? Nah, jawabannya itu bisa banget. Nanti setelah praktek, itu setelah jadi satu toko, di aplikasi Go Merchant itu ada yang namanya fitur tambah toko.
Nah, nanti teman-teman bisa bisa praktekkan sendiri. Yang penting jadi dulu satu toko. Setelah jadi satu toko di approve sama si Go Merchant-nya, nanti kita bisa tambahin lagi toko yang lain. Bisa berapa? Bisa banyak banget. Misalnya kita punya cabang 10 ya, 10-10-nya bisa kita masukin. Ini fungsinya buat apa? Buat memudahkan kita bertransaksi dan pengecekan transaksi. Jadi misalnya toko ini pendapatannya berapa, toko yang kedua pendapatannya berapa, yang ketiga pendapatannya berapa. Itu nggak nyampur. Jadi benar-benar masing-masing toko punya laporan keuangannya sendiri, pendapatan transaksinya berapa, dan itu nggak nyampur. Jadi kita bisa mengelola keuangan di masing-masing cabang dengan mudah gitu. Jadi syaratnya adalah kita harus bikin satu toko dulu. Kalau tokonya itu udah di approve, nanti toko yang kedua dan selanjutnya itu syaratnya akan lebih mudah. Syaratnya cuman apa namanya, ngisi formulir. Ngisi formulir itu standar banget, bisa di-download. Cuman nama toko, lokasi toko, alamat segala macam, sama nama penanggung jawab tokonya. Dan dia nggak perlu apa namanya, harus scan segala macam, tinggal di foto aja, tanda tangan basahnya di foto, nanti diupload. Proses verifikasinya maksimal 14 hari kalender, tapi biasanya sih sekitar 1-2 hari kerja dia sudah aktif toko apa namanya, toko tambahannya. Yang penting memang toko utamanya harus harus sudah jadi dulu. Seperti itu. Terus itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga tadi saya nambahin sedikit yang Om DB bilang kenapa sih ada yang namanya QRIS statis sama dinamis gitu kan. Fungsinya tadi jelas, kalau misalnya statis yang input adalah yang beli. Yang beli apa namanya, yang beli barang atau beli apa ke toko kita, itu nginput uang berapa yang mau dimasukkan. Cuman kalau misalnya yang input adalah pembeli, kadang-kadang ini ada potensi. Potensinya yang pertama adalah potensi salah melakukan pembayaran. Misalnya harusnya bayarnya 50.000 tapi nolnya kelebihan 1, jadi 500.000 yang ditransfer gitu kan. Ada beberapa kali kita dengar kasus apa namanya, kita kelebihan bayar gitu karena yang harusnya 50.000 kebayarnya jadi 500.000. Itu pasti yang customernya akan rugi. Atau yang kedua adalah harusnya bayar 50.000 tapi inputnya 500 gitu. Kita karena nggak apa ya, nggak detail, nggak rinci, sekilas oh ya udah bayar, padahal yang dibayar jumlahnya kurang. Makanya itu muncul yang namanya QRIS dinamis gitu. Cuman nanti kita harus nginputin nilai transaksinya nih. Misalnya kan kalau misalnya beli apa nggak 50.000 pas, ada pajaknya misalnya 51.000 atau 51.500 gitu kan. Nah, kita harus nginputin sampai ke nominal detailnya. Seperti itu. Jadi itu kenapa sih ada yang statis sama dinamis, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Terus, nah ini ada yang menarik sebenarnya. Bisa nggak sih apa namanya, si keamanan apa fit yang keempat adalah masalah keamanan transaksi. Ini jadi permasalahan. Bisa nggak sih si transaksi ini dihack gitu ya? Si QRIS itu kadang ada pertanyaan, bisa nggak sih dihack, kita ngasih apa namanya kode-kode yang sembarangan gitu, terus kemudian bisa udah ditransfer duitnya, atau mungkin kita udah transfer terus bisa dihack nggak sih saldonya, saldo tokonya gitu. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan sederhana tapi kadang ya bisa nggak sih ya, karena memang bentuknya QRIS statis, bisa di print gitu, bisa diedit-edit nggak sih. Nah, ini si QRIS ini memang standar ini sudah jadi standarnya Bank Indonesia. Jadi dia ada keamanannya sendiri. Jadi dia punya fitur RSA generate keamanannya sendiri tuh sudah ini ya, sudah online. Jadi walaupun kita print QRIS statis terus kemudian ada di edit-edit segala macam, itu nggak akan bisa dihack, kecuali memang ada beberapa kasus QRIS-nya itu diganti. Jadi misalnya kita punya QRIS toko, tapi karyawannya ini dalam tanda kutip nakal, dia bikin QRIS pribadi. Jadi pelanggan itu bukan scan QRIS tokonya, tapi scan QRIS pribadi dia. Jadi akhirnya si saldo itu akan masuk ke QRIS pribadi karyawannya, bukan QRIS toko. Biasanya seperti itu. Jadi karena ini mudah, siapapun bisa bikin, otomatis si apa namanya karyawan juga bisa bikin gitu kan. Terus kemudian bisa nimpa itu QRIS tokonya pakai QRIS pribadi dia. Nah, jadi si pelanggan ini kalau udah yang terjadi seperti ini, memang si pelanggan ini harus jeli ya, harus jeli, karena di setiap kali kita scan QRIS di atas itu ada namanya merchant ID sama merchant name. Nah, pastikan merchant ID sama merchant name itu sesuai. Tapi kadang ya si karyawannya juga yang nakal lebih pinter, jadi diplesetin sedikit gitu namanya gitu. Nah, ini dia, sip. Apa namanya? Nah, itu dia merchant ID sama merchant name itu harus dipastikan sesuai.
gitu. Tapi kadang juga apa namanya diplesetin sedikit, bukan internet sehat, ada internet sehat spasinya 2 3 itu kan kalau sekilas itu nggak kelihatan bedanya gitu kan ya. Ini beberapa kasus yang terjadi seperti itu. Jadi memang apa namanya kasus-kasus hacking yang terjadi itu bukan di hacking QRIS-nya tapi memang ditimpa si apa namanya kode yang kotak itu QR-nya itu ditimpa seperti itu. Itu yang biasanya terjadi. Itu potensi-potensi penipuan yang biasanya terjadi di QRIS seperti itu. Itu Eh, aja mungkin kalau Siap. misalnya ada yang mau ditanya, mangga silahkan. Makasih banyak ya Mas Ian, Mas Doni atas insight-nya. Nah, tadi kalau ngomongin soal ancaman ya, saya sepakat kalau ini kan teman-teman dari episode pertama tuh udah mulai belajar terkait dengan kenapa harus berani jualan online, sampai ke teknis-teknis pembuatan microsite, sampai ke teknis pembuatan case tadi gitu. Nah, tentunya potensi ancaman itu juga akan semakin besar. Orang-orang sekarang makin pinter-pinter juga ya untuk bikin penipuan-penipuan di ruang digital. Nah, nanti kita akan detailkan itu besok di episode terakhir. Aduh, nggak kerasa banget ya udah besok akan ada episode terakhir Warung Bejo Ramadan yang isinya terkait dengan jaga keamanan biar jualan tenang. Kita akan ngomongin soal potensi-potensi ancaman yang lain yang salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Ian. Terakhir saya mau kasih kesempatan untuk Pak Brion yang dari tadi udah raise hand, takutnya udah pegel tangannya. Silakan Pak Brion. Halo, Pak Brion. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kah? Halo, Hai, selamat Pak. siang. Selamat siang. Ya, saya mohon kepada kedua narasumber dari Kiris untuk menjelaskan lebih lanjut ini karena sebelum saya mengikuti Warung Bejo ini di HP saya sudah masuk mengenai postingan di salah satu media sosial mengenai Kiris ini. Nanti kalau memang betul berminat akan saya kirim linknya boleh di anu. Jadi di situ menjelaskan bahwa orang yang melakukan kiris datanya dapat disadap gitu. Jadi mohon komentarnya gitu, kepada kedua narasumber itu. Jadi ini apa betul apa hoax tapi yang jelas ada di salah satu media sosial. Itu aja Mbak Devira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Brion. Mas Doni, Mas Ian, mau langsung dijawab? Silakan Mas Ian tadi karena Boleh? sangkut security. Ya, langsung dijawab ya. Oke, jadi transaksi menggunakan QRIS ini, Pak, berbeda dengan transfer ya. Kalau transfer bank itu biasanya di bukti transfer bank kita itu ada yang namanya rekening pengirim sama penerima. Oke, jadi datanya itu masuk. Misalnya kita dapat transferan dari mana gitu ya, rekening pengirim sama nama pengirim itu pasti akan masuk ke kita datanya. Jam berapa, transaksinya berapa, jumlahnya berapa. Itu kalau misalnya kita menggunakan transfer bank. Tapi jika menggunakan QRIS, itu di kita sebagai penjual itu tidak ada yang namanya detail seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah bikin apa namanya, sudah bikin QRIS-nya sendiri, dia itu detailnya dia tidak menyebutkan apa namanya rekening pengirim. Jadi misalnya yang ngirim dari GoPay ya, GoPay ngirim atau misalnya dari Bank Mandiri atau dari Bank BCA, bayarnya siapa itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi benar-benar di detail transaksi kita itu hanya ada yang namanya statusnya sukses atau enggak, terus kemudian nomor transaksi sama transaksinya itu di jam berapa sama tanggal berapa gitu. Jadi apa namanya cuman seperti itu. Dan terakhir itu ada yang namanya dibayarkan dari mana merchantnya. Misalnya yang bayar itu Bank BRI, nanti yang muncul adalah BRI. Tapi rekening BRI siapa yang bayar itu nggak muncul. Nama rekening yang bayar itu nggak muncul. Jadi jangan khawatir datanya bisa disadap atau segala macam. Itu sama sekali nggak muncul di apa namanya penjual. Dan kita sebagai pembeli pun nggak perlu khawatir data kita
akan muncul di penjual itu nggak akan sedetail itu. Justru kalau misalnya kita transfer bank, itu data kita malah muncul gitu. Jadi misalnya kan kadang ada penjual yang nggak bisa pakai QRIS, transfer aja. Nah, kalau kita transfer, itu malah data kita seperti nama dan nomor rekening itu akan muncul di apa namanya di penerima gitu. Seperti itu. Jadi memang QRIS ini kalau saya bilang lebih aman dibanding kita transfer bank. Relatif Seperti itu. lebih aman ya Mas. Relatif lebih aman. Gitu. Oh, Oke. ramen dikit ke Pak Brion ya, Mbak Dev. Ini aku share aja nih, dan mudah-mudahan share-nya lebih aman. Ini karena tadi saya tertarik itu hoax bukan sih. Nah, ini saya mau tunjukkan ini muncul ya, muncul ya. Pak Brion bukan ada saja s.id cek hoax ya. Kemudian di paling atas ada cek hoax sekarang juga. Ini mudah-mudahan muncul ya Mbak Devira. Lalu kalau diklik nanti munculnya seperti ini, masukin kata kunci QRIS, oh muncul ternyata. Ternyata pencurian data dengan menggunakan QRIS itu adalah hoax. Jadi sudah dijelaskan oleh Om Ian, secara teknis itu sebenarnya relatif lebih secure ketimbang transfer bahkan. Dan apakah itu berita yang beredar itu hoax atau bukan, Bapak Ibu, Pak Brian bisa nyari sendiri. Dan ternyata pencurian data dengan menggunakan QRIS itu adalah hoax. Siapa yang bilang? Kominfo bilang, Jakarta Lawan Hoax bilang, dan segala macam. Jadi itu ya alat bantunya nanti bisa di S.id cek hoax. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Doni. Ini udah 10.58 tapi kayaknya seru banget. Em, Gimana? Narasumber ada satu lagi yang Raisen boleh kasih kesempatan satu lagi supaya adil. Kak Rahmah, silahkan untuk open mic-nya Kak Rahmah. Halo. Halo Kak, ini apa Silakan. namanya? Ya Alhamdulillah sudah berhasil bikin krisnya, tapi nggak bisa di screenshot. Kenapa? Katanya Ken itu Ken ada tuh pas aku screenshot pakai HP nggak bisa gitu ya. Terus gimana dong kirimnya? Ayo, Mas Doni gimana? Terus kemudian pas awal bikin itu kok tiba-tiba nama saya pakai alamat apa namanya pakai alamat kampung gitu. Waktu awal apa namanya awal bikin krisnya itu nama saya udah benar. Terus kemudian alamatnya kok muncul secara otomatis itu alamat kampung. Nah, apa namanya pas dicek apa ininya apa QRIS-nya, loh kok namanya nama saya, terus kemudian alamatnya kok alamat kampung. Dan ternyata bisa diedit ya. Ternyata bisa diedit itu namanya. Aku pikir tadi enggak. Nah, itu kok bisa ya seperti itu. Alamat kampung halaman kok bisa muncul gitu loh. Otomatis ya. Iya, Oke. otomatis. Itu dapatnya dari mana? Seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kan ini sudah ada ya GoPay Merchant, sudah apa namanya ada satu jenis usaha jasa satu. Terus kemudian nambah jasa yang lain itu berarti ngulang lagi dari awal apa gimana? Atau tinggal nambah daftar toko di GoPay Merchant-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rahma. Ada 3 pertanyaan. Mas Doni, screenshotnya nggak bisa. Gimana Mas Don? Ya itu kayaknya biasanya kalau di handphone yang Om Ian kayaknya itu aku pernah pengalaman deh. Jadi karena dia dianggap sebagai secure apa, jadi nggak bisa itu. Cuman gini nggak harus yang secure kan hasil QR code terakhirnya kan, hasil QR code terakhirnya. Kalau hasil QR code terakhirnya nggak apa-apa nggak usah di screenshot kan. Tetapi dia kan bisa diklik share kan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk GoPay Merchant, udah buka QR code-nya udah muncul di bagian bawah itu ada bisa share. Itu aja. Jadi mungkin screen-nya nggak bisa di screenshot, tetapi bisa di share. Nah di share itu nanti dia akan nge-save ke apa ke profil foto kita untuk bisa difoto. Iya, Kalau itu. misalnya masih repot juga, pinjam foto anaknya, apa handphone anaknya difoto gitu aja juga nggak Iya, apa-apa. Di manual. download juga bisa tuh, di download tuh. Benar. Jadi Bu coba cari nanti ketika QR code-nya udah jadi, krisnya udah jadi, ada opsi download atau langsung dibagikan atau di-share. Itu Ya, bisa. ya, ya, Terus ya. tadi Ya. mungkin loncat dulu ke pertanyaan ketiga ya kalau misalnya mau bikin yang lain itu betul ya berarti tambah toko. Mm-mm. Jadi Betul. kalau Oh iya 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 tadi udah dijelasin Om Ian. Betul. Jadi kalau mau itu tinggal tinggal tambah toko. Terus ya, tadi kan muncul otomatis kampungnya kayaknya Om Ian tapi tolong aku dikoreksi. Karena itu nanti dia akan menjejak lokasi pembuatan lokasi ibu. Jadi otomatis dia akan menulis sebagai kampungnya. Tapi itu kan bisa diedit. Om Ian betul ya. Jadi kan pada saat kita bikin
aplikasi QRIS itu dia secara by default sebenarnya akan menjejak di mana kita lokasi handphone itu berada. Benar ya Om Ian ya? Iya, betul sekali. Jadi waktu pas pertama kali kita bikin apa namanya, bikin toko atau merchant, dia akan menggunakan akses ke GPS kita. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya untuk mempermudah biar kita nggak repot-repot gitu ya. Karena kan ada orang yang oke, saya tahu posisi titik saya di mana, alamatnya di mana di dalam peta. Tapi ada juga orang-orang yang memang ini sebelah mana ya, sebelah mana ini jalan mana ya gitu kan. Nah, si GoPay ini mempermudah itu dengan apa namanya, mengakses lokasi pada saat pembuatan. Jangan khawatir, itu hanya pada saat pembuatan toko aja. Berikut-berikutnya dia nggak akan minta akses lagi. Dan itu juga kalau misalnya ternyata kurang tepat gitu, itu bisa diedit lagi si lokasi tokonya. Terus kemudian tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita mau nambahin merchant harus ngulang lagi dari awal, nggak usah. Jadi kalau yang penting udah daftar toko pertama, terus kemudian untuk menambahkan toko berikutnya itu nggak seribet yang pertama. Pertama kan harus ada KTP segala macam ya. Kalau yang kedua itu hanya tanda tangan basah aja yang cuma difoto. Jadi nanti disuruh ngisi formnya, nanti formnya bisa di-download. Setelah di-download, diisi, terus kemudian ditanda tangan basah, difoto. Selesai, itu aja. Nggak perlu mencantumkan apa-apa lagi seperti yang pertama. Jadi relatif lebih gampang kalau sudah punya toko yang pertama. Cabang itu akan lebih gampang. Gitu. Siap. Jadi nggak perlu mulai dari nol lagi ya. Tinggal Betul. bikin toko aja. Terima kasih banyak Mas Doni, Mas Ian, Mbak Feni juga thank you banget atas insight-nya hari ini. Nggak kerasa sebetulnya kita di flyer selalu bilang 9.00 sampai 10.30 WIB. Tapi pada kenyataannya kita selalu 2 jam ya minimal. Coba jam 11 lebih 3. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian yang mau bikin usahanya itu lebih maju lagi, lebih memudahkan untuk pelaku usaha maupun untuk konsumen pada saat bertransaksi. Nanti materi dari Mas Doni akan kami masukkan juga ke estetik ide garis miring warung bejo. Jadi jangan khawatir teman-teman, materinya, kemudian rekamannya bisa ditonton kembali nanti di link estetik ide garis miring warung bejo. Buat teman-teman yang belum masuk ke WhatsApp grup, pengen diskusi lebih banyak lagi dengan para fasilitator juga silahkan. Di sana sudah ada link untuk teman-teman masuk ke WhatsApp grupnya. Jadi ingat satu aja di estetik ide garis miring warung bejo. Dan juga daftar hadir hari ini ya, jangan lupa untuk diisi. Teman-teman masuk ke link yang sama, estetik ide garis miring warung bejo. Sebelum ditutup, saya mau ngajak foto bareng dong. Boleh ya? Teman-teman boleh open cam. Kemudian saya sudah share juga virtual background. Mas Banyu mungkin boleh dibantu untuk lead foto bareng ya. Oh ini dia, terima kasih Bu Christine. Kemudian Bilal Mekarsek, baru kelihatan di wajah-wajahnya. Kak Gina, Pak Brion, Kang Ahmad Taufik. Ini yang punya Omeko nih namanya siapa ya? Nanti kira-kira. Pak Nanang, halo. Oke silakan Mas Ibe untuk delete foto barengnya. Masih di mute. Baik, kita mulai fotonya. Teman-teman sekalian, siapkan pose terbaiknya. Kita mulai dalam 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, sebentar. Sebentar. Oke, kita mulai Lucu sekali banget. lagi. Dalam 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dong Oke. semuanya. Diskusinya hari ini. Kita tuh senang banget dan mengapresiasi sekali teman-teman walaupun bulan puasa jam-jam kritis mungkin enaknya tidur gitu ya, tapi teman-teman masih semangat dari episode 1 sampai episode 5 ini masih bertahan. Teman-teman kita tahu webinar bikin ngantuk tapi ternyata diskusinya malah aktif banget di Warung Bejo Ramadan ini. Kita akan ketemu untuk yang terakhir di bulan Ramadan. Tadi ya, udah mau masuk ke pertemuan terakhir. Sekali lagi, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dari episode 1 sampai episode 5. Teman-teman mudah-mudahan termotivasi supaya usahanya makin keren lagi, bisa berani jualan online, bisa makin bejo usahanya. Tapi jangan lupa bahwa potensi atau ancaman-ancaman yang teman-teman hadapi juga akan semakin banyak nanti. Terkait dengan keamanan digital, kita
akan balik lagi besok di jam yang sama pukul 9.00 WIB untuk sharing atau diskusi terkait dengan jaga keamanan supaya jualan bisa tenang. Teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman terkait dengan keamanan digital juga silahkan besok kita ketemu lagi, kita diskusi sama-sama. Terima kasih banyak untuk Kementerian Komdiji, Kuliner Bogor, Rumah Kopi Temanggung, Relawan TK Indonesia, S.ID, Siberkreasi, UKM Indonesia, TikTok Shop Indonesia, dan juga para narasumber tentunya Mbak Feni, Mas Doni, Mas Ian, makasih banyak atas insight-nya. Teman-teman jangan lupa kita balik lagi besok di Warung Bejo Ramadan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.